INDS Kak, aduh lah INDS masih lah nanya di INDS. INDS tuh sudah lah, wahai netizen. Ya, dilupakan lah ini net apa INDS nih. Ya, likuiditas jelek. Udah, jangan kena pom-pom dong. Hari gini masih kena pom-pom. Ya Allah, ya. Udah, lupakanlah si INDS. PTRO, kemarin bukannya udah kena apa stop lossnya di channel biru itu. Nih, udah kena lagi hari ini kan? Ya, udah kena stop lossnya, udah. Ini kayaknya apa? Tuh ya, udah kayaknya menuju 5.000 dia. Si siapa? Si PTRO. Nih, teman-teman, IHSG hijau portofolio merah. Iya sama, IHSG hijau saya juga portofolio gitu-gitu aja tuh. Ya, parah deh nih. Kak saya baru masuk NKP 10-20 Kak gimana? Ih, aku juga ngincer itu si NKP. Coba lihat. Nih, cuma hari ini tuh candlenya tidak meyakinkan gitu loh. Ya nggak sih? Pengennya tuh candlenya yang kayak gini loh. Hijau begini, Morobozu begini. Jadi tuh yakin masuknya gitu. Akhirnya aku belum masuk ya NKP. Ya udah kalau udah masuk mah mau diapain ya? Paling beli di sini, stop lossnya di bawah gitu kan. Nanti TP-nya sebelum 12.000. Paling ya begitu. Aku sih berharap besok INKP-nya bisa masuk. Ya, ini omong-omong teman-teman saham-saham yang Konglo ini sepertinya mulai kehilangan kalau kata Gubernur Kaltim marwahnya asik ya. Ya, soalnya udah pada ini kan banyak yang bentuk grafiknya kayak begini. Udah pada jebol support lagi. Ya, ini Dewa. Ini kayaknya saya juga bakal banyak stop loss nih habis ini. Tapi ya kita lihat nanti. Nih, Dewa juga menunggu stop loss kena di 430 tapi belum kena gitu kan. Bumi. Tuh, ini juga apa masih harap-harap cemas gitu ya. Lihat minggu depan mantul apa enggak. Terus apa lagi? Nih, energi apa kabar energi? Kita kan nunggu dia koreksi kemarin ya. Nih, masih aja di atas ini. Saya tuh pengennya dia ke sini loh. Nah, gitu ya. Apa di dekat-dekat mantul di 1.600-an gitu tuh lebih lebih berfaedah sih energi ini. Ya, soalnya ini kan ada gap nih. Ayo dong, energi jangan gitu dong. Ya, ada gap turun dong, gapnya di apa situ turun gitu kan. Nanti di sini ada candle hijau begini. Nah, baru nanti saya masuk. Kita ngatur-ngatur harga saham kan. Kali bandarnya denger gitu kan. Hai Dar gitu. Oke, oke, jadi belum bisa masuk juga tuh energi menurut aku. Elsa. Elsa ini juga harap-harap nih. Kalau secara apa? Secara prinsip Elsa ini kan sudah break resisten all time high ya. Jadi di 650-an itu Elsa itu break resisten all time high yang sekarang jadi support. Sebentar. Yang garis ungu itu loh. Nah, nih. Dulu ini waktu nyenggol 650 langsung koreksi kan, jebret gitu loh. Jadi kemarin pas harga deket-deket 650 di garis ungu ini aku nggak mau masuk. Akhirnya kan breakout. Breakoutnya serius gitu. Jadi secara prinsip dia sudah break gitu ya. Cuma balik lagi hanya karena dia breakout kalau aku nggak langsung beli. Jadi kita nunggu entry point yang bagus gitu ya. Nah, ini kalau ngelihat eh, di mingguan harganya dikawal MA5. Ini tandanya kenaikan yang agresif gitu ya. Nah, biasanya harga itu bakal balik ke moving average-nya. Jadi kalau MA5-nya aja ada di 800, harusnya harga balik lagi ke situ. Dan hari apa ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda nih gitu ya. Ini kemarin kan ada gap nih di sini. Kemarin ditutup, hari ini turun bikin lower low lagi. Kemarin kan low-nya 865. Hari ini low-nya 855. Jadi aku tuh ngarep belinya di sini loh, 800 ini loh. Sebenarnya aku udah ini kalau pagi sering iseng antri di 800 gitu, tadi pagi juga antri tapi nggak dapet ya udah. Kayaknya aku sih masih nunggu Kak Elsa di 800. Karena masuk di sekarang juga belum bagus kan signalnya. Jadi aku tunggu dengan penuh harap gitu ya. MEDC juga nih, kabar dia. Aku sedih dia nggak turun. Ini kan ada gap nih di sini. Bu ya nutup gap gitu ya, MEDC ya. Please dong.
Aku MEDC harapannya belinya paling nggak di 700 nih di sini karena kayaknya support kuat kali nanti MA20-nya mepet-mepet ke sini gitu kan. Nah, jadi bagus buat entry point. Gitu. Aku masih menanti juga nih si MEDC ini supaya ke 1700-an. Kayaknya kalau 1650 agak berat udah kelewat ya. 1700 deh, 1700. Begitu. Elsa udah ya, Kak. Gimana ya keluar Zata? Keluar Zata ya dijual lah. Kok nanya gimana keluarnya? Zata itu kan awalnya juga apa? Aku bilang nggak boleh dikejar kan? Ya, likuiditasnya jelek. Nih, yang udah di lingkarin-lingkarin nih. Dulunya likuiditasnya jelek. Ya kan? Nih, aku ceritain Zata dari awal. Jadi Zata itu tadinya likuiditasnya jelek nih ya. Nah, terus kayaknya ada pihak-pihak yang berkepentingan pengen melihat apa bikin Zata ini jadi bagus gitu ya. Jadi dia mulai apa tiap hari kayak dibikin ada transaksi nih yang ini nih semua itu kayaknya sengaja dibikin biar kelihatan normal gitu ya kayak saham normal sejak 7 Oktober. Aku biasanya punya aturan pribadi kalau saham-saham yang iplik-iplik gitu ya, saham-saham yang non LQ45 bukan saham-saham jagoan gitu, itu harus stabil apa likuiditasnya selama 3 bulan terakhir. Jadi kita hitung kalau dia mulai ibaratnya transaksinya stabil dari 7 Oktober, Oktober, Desember, Oktober, November, Desember ya 3 bulan, Januari, Februari udah 5 bulan. Jadi sebenarnya Zata ini udah cukup lama apa di ya kasarannya digorengnya gitu ya. Nah, tapi kita tinggal nyari harga yang bagus buat masuk dan sebenarnya menurut aku tuh belum ada harga yang bagus buat masuk dari kemarin-kemarin gitu loh. Selalu momennya kayak rada-rada bikin deg-degan gitu ya. Kayak kemarin nih. Ini kan udah dibilang kalau kayak begini nggak boleh dikejar gitu ya. Kalau lagi abis arah-arah gitu aku paling males masuk abis arah-arah begitu tuh biasanya sangat rawan di suspend. Kalau enggak dibanting. Nah, ini ternyata kenanya di suspend. Hari ini di suspend kan. Nah, inilah kenapa saya teriak-teriak tentang likuiditas. Karena kalau udah, hai Mister C, makasih. Karena kita ini trader mendang bening kalau udah lawannya likuiditas balik lagi tidak ada solusinya gitu ya. Harus nunggu sampai ada transaksi gitu kan. Baru kita bisa keluar gitu. Jadi itu kenapa pentingnya mengecek likuiditas saham sebelum menganalisa ke sana kemari sebelum ngomong oh masuk di berapa uptrend atau enggak yang kayak gitu-gitu tuh pertama kali itu adalah likuiditas. Kalau sahamnya udah nggak liquid udah lupakan. Karena itu buang-buang waktu. Gitu. Nah, sekarang kalau ketemu yang kayak begini, nggak ada yang bisa kita lakukan. Yang bisa adalah pasrah. Tiap hari udah eh, jual aja, antri di harga dia buka pembukaan berapa, udah yang penting bisa keluar gitu loh. Karena kalau udah kayak begitu tidak ada solusinya. Itu kenapa aku males beli saham-saham yang likuiditasnya tidak stabil seperti ini. Karena biasanya bikin masalah doang, cuan yang nggak seberapa bikin masalah. Semakin eh, besar modal Anda, itu biasanya semakin apa? Semakin sensitif terhadap likuiditas gitu ya. Karena kita nggak bisa masuk saham yang iplik-iplik begini gitu ya. Kalau sahamnya, ini ngomong dana besar nih maksudnya kayak sekali masuk lebih dari 100 juta itu udah harus hati-hati bener. Hmm, itu tadi ya, aku belum terlalu yakin sama INKP, makanya juga nggak masuk. Sebab aku juga pengen pengen nunggu sama si INKP itu. Pengen masuk juga. Kan ada 4 saham yang aku incer sekarang dalam rangka apa? Dalam rangka perang nih, gitu kan. Digedein ah muka aku ah. Hai. Ya, jadi ada 4 saham yang aku incer buat masuk dalam rangka lagi perang geo regional yang lagi maknyus sekarang ini gitu ya, yaitu MEDC, Elsa, eh apa lagi? Heng. INKP sama Tekim gitu. Tapi empat-empatnya belum dapat entry point yang bagus gitu ya. Jadi ditunggu aja. Eh itu tadi Elsa kayaknya aku ngincer di 800-an. Menunggu saja, balik lagi. Ya jangan terlalu dipaksain karena biasanya kalau maksain tuh banyakan menyesalnya. Kalau saya begitu. Yang nanyain padi, padi itu nggak boleh masuk ya. Menurut aku tidak layak masuk. Padi coba kita lihat. Nih, padi ini jadi sama. Tadinya nggak liquid. Sebenarnya ciri-ciri saham yang digoreng itu sama, tadinya nggak liquid, terus ceritanya ala-ala dibikin liquid. Ini dibikin liquidnya per 2 Desember. Jadi kalau kita hitung Desember,
Januari, Februari, 3 bulan kan. Baru kemarin masuk kayak filter kita 3 bulan stabil. Tapi itu pun stabilnya dipertanyakan gitu ya, tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Soalnya di sini aja tuh. Lihat di bagian sini itu ada bagian gap apa ada bolong-bolongnya gitu ya, gap down, gap down, gap down. Kalau gap down kayak gitu tuh saya tuh nggak suka yang kayak begitu. Itu sama aja gitu ya, sama aja nggak liquid gitu. Jadi itu kenapa saya tuh males sama padi. Jadi kalau kita mau strict, ini ada gap down begini ya udah kita reset lagi dari nol berarti kita mulainya dari 20 Februari di sini ngitungnya. Kan baru mau 1 bulan dia liquidnya. Ya, itu kenapa aku nggak suka sama si padi. Tadi kakaknya beli di 120, itu entry point yang jelek kak, 120. Ya sebenarnya itu disupport sih ya, disupport sini. Bisa ngarep naik, bisa. Tapi menurutku itu nggak ada sinyal buat beli gitu ya. Maksudnya aku biasanya nunggu sinyal tuh kayak ada apa candle kayak gitu loh, hijau kayak gitu tuh biasanya menarik buat signal beli dengan asumsi likuiditasnya bagus. Nanti kita ngecek sikonnya dari bulanan, mingguan bagus apa enggak gitu. Jadi ada banyak yang harus dipertimbangkan sebelum beli saham gitu ya. Jangan asal beli aja. Apalagi nih, tak dulu, tak dulu. Hmm, aku ngapain sih? Oh, ngeliat ke atas. Kapan naik dia? Naik siapa yang naik? Kalau nanya kapan itu nggak bisa dibahas ya. Karena nggak ada yang bisa apa tahu persis pergerakan market itu kayak apa tuh nggak ada gitu ya. Nih buat bull juga sama. Bull ini apa sedang menunggu eh kemarin aku bikin planning bull itu masuknya di 450 gitu. Sekarang harganya di 475. Jadi waktu di 450 itu sempet gap up jadi masuknya susah. Aku rasa kalau ke 450 masih boleh beli lagi kalau yang mau ya. Tapi kalau belinya di harga sekarang 478 ketinggian sih. BNBR Kak, besok nggak boleh beli BNBR ya. Aku ulangi, nggak boleh beli BNBR. BNBR itu likuiditasnya jelek, lihat deh. Nih ya, ini kenapa retail itu sering banget nyangkut, sering banget dikerjain gitu. Karena ngecek ngecek aja tuh males gitu kayaknya. Entah males, entah nggak bisa. Kalau udah di live ini harus semangat dong gitu ya, ngecekin paling nggak likuiditas aja. Ini kalau kalian ngecek saham likuiditasnya kayak begini, candlenya bolong-bolong kayak begitu, udah nggak usah dibeli. Itu berarti likuiditasnya jelek, no debat gitu ya. Nih, contoh lain, Viva. Tuh, sama kan? Jelek kan? Ininya sebenarnya ngelihat likuiditas tuh gampang kok. Yang penting ibaratnya rajin gitu ya. Kalau kata orang Jawa tuh temotol gitu. Apa dicekin satu-satu. Kebanyakan netizen nggak ngecek, cuma ngelihat di TikTok lagi ada heboh apa, main masuk aja nih. Contoh lain JGLE. Sebenarnya tuh sampai udah bisa dipetakan saham-saham yang bermasalah nih kan. Ini adalah saham-saham sumber kekacauan dunia gitu ya. Dunia pertradingan yang bikin saham di oceh-ocehin orang nih, INDS nih. Tuh ada yang lagi seneng pom-pom INDS kan. Janganlah kena pom-pom saham-saham kayak begini ya. Udah saham-saham kayak gini nih skip aja udah. Tidak worth it soalnya buat di apa? Buat di serok. Oke, cuma bikin pusing portofolio doang. Konglo kok melemah ya Kak? Iya, kayaknya Konglo ini mulai kehilangan marwahnya. Weh, saya sekarang ikut-ikut Gubernur Kaltim kalau ngomong marwah gitu kan. Kayaknya ini saya sisa pegang Konglo nih apa ya cuan di porto saya yang di channel biru itu lihat di layar itu cuan, Dewa, Bumi, terus apa ya Beef, BEF, terus udah 4 itu kalau nggak salah gitu kan yang gorengan iplik-iplik tuh. Nah itu sudah menunggu nasib semua itu. Kalau nanti kena cut loss ya udah di cut loss aja. Kalau ini nanti rombongan cut loss 3 atau 4 saham ini berarti saya kayaknya skip Konglo untuk kedepannya. Kita nyari yang lain. Apalagi hal-hal apa saham-saham lain yang kayak MEDC, Elsa gitu kan tuh pada bagus-bagus likuiditasnya lebih stabil. Ngapain kita ngejar-ngejar Konglo ya? Ada perang pula gitu kan sekarang. Jadi kayaknya kita harus move on dari perkongloan. Buka, kok nggak gerak ya kak? Lagi nggak gerak sih gimana? Apa kena suspend dia? Nggak tahu, dicek lah. Ini apa hari ini? Enggak kok. Ya emang gerak dikit sih mau diapain? Ya, pasti tiap hari naiknya banyak. Dalam pemantauan nunggu entry point bagus. Iya, Bang Endra makasih sering balesin chat. MEDC gitu ya, kita masih menunggu. Coba SMRA sama SIM, Kak. Itu salah ketik lagi SMAR tuh nggak ada kan? Ada nih. Aku pikir kaya.
Nih, kita lihat bulanannya. Nih, cara nganalisa saham tuh jangan cuma ngelihat apa di depannya aja ya gitu, di hariannya gimana. Yang jelas harus dianalisa, kalau kamu nggak nganalisa lebih parah lagi. Jadi ngelihatlah dari bulanannya gitu kan, kayak si SMAR ini bulanannya gimana, di atas MA5 uptrend, tapi kadang begini ya, naik agresif terus dibanting. Jadi harus buat pertimbangan. Sekarang mingguannya gimana? Nah, ini mingguannya kelihatan dari moving average-nya memang uptrend. Nah, ini harganya ya mantul di MA20 ya. Cukup menarik buat dipertimbangkan. D gimana di hariannya nih D? D sebenarnya ini bisa sih. Mungkin kalau masuk entry point-nya lebih bagus di 5620 Kak, daripada di harga sekarang nih, bagus di 5620 sini. Ya itu cukup cukup rame harga di situ, kayaknya cukup kuat buat apa? Buat bantalan gitu ya. Nih stop loss-nya bisa di sini berapa itu? 5.000 5.100 lah ya. Stop TP-nya di atas. Antara 2 kali atau 1,5 kali ya, 6.400 lah, jangan tinggi-tinggi ya. Bisa begitu trading plan-nya SMAR. Tapi ya kalau saya suruh masuk pribadi nggak mau. Aku kayaknya tidak jodoh sama CPU. SIMP. Ini juga sama kan, kita lihat dari bulanannya. Jadi sebenarnya nganalisanya tuh diulang-ulang aja teman-teman nih ya. Kalau di bulanannya, oke berarti ini dia ada di support kuatnya, udah kelihatan ada di sini ya. Nih, karena dulu ini di berapa sih, 550 dulu di sini. Yang gue 550 terus koreksi, ya kan? Nah, terus ini udah breakout jebret gitu. Nah, biasa saya kalau breakout nggak langsung beli, jadi nunggu koreksi. Sekarang dia mantul di MA 50-nya. Ini bagus loh. Posisinya SIMP sebentar. Ini body serok boleh nih teman-teman sebenarnya. Ya kita pakai mingguan aja grafiknya. Boleh nih, nanti aku taruh planningnya di channel biru ya. Misalnya kita begini bikinnya. Buy-nya di sini. Stop loss-nya di sini. Nanti TP-nya di atas. Nanti aku hitung. Realnya berapa nanti aku hitung, aku taruh di channel biru ya. Lihat di layar tuh ada channel biru, nanti aku detailnya aku taruh di situ. Ini aku catat dulu. Catat apa SIMP menarik buat diserok. Boleh tuh yang mau serok NISP? Apa SIMP? Oke, oke. Apalagi nih? Analisa Dewa Kak, aduh bosen. Ya, Dewa mah udah. Dewa kan udah ada rekomennya di channel biru. Ya, saya aja udah beli di triple 5 nih, lagi nunggu nasib. Kena stop loss-nya apa enggak. Stop loss-nya ada di 440 sekitar itu. Ya, kalau ke 440 ya saya stop loss. PTRO gimana Kak? Lupakan PTRO. Udah. Kayaknya menuju 5.000 udah. Ya, nih. Yang nanyain Bufa. Duh, demen banget sama Bufa ya. Nih, Bufa ini menurut aku harus dijauhin karena mau RI. Udahlah ya, nunggu right isunya selesai dulu. Soalnya berdasarkan track record saham-saham yang habis RI kemarin tuh nggak ada yang benar. Ya apa yang terakhir RI? Yang terakhir RI itu PACK itu jadi nggak liquid, ya kan? Terus apa satunya? Inet jadi turun. Jadi udahlah, lupakan itu sih siapa Ufa itu, nanti aja nunggu dia selesai RI, nanti kita lihat bagaimana reaksinya di market. Ya nih, kalau yang mau lihat PACK jadi apa bis RI, nah tuh ya jadi begini, likuiditasnya jadi jelek, udah pokoknya bikin sakit kepala lah. Saham-saham kayak begini, ya. Yang mau right issue udah skip aja. Uang pada dasarnya teman-teman, right issue itu adalah perusahaannya butuh duit. Dia minta duit sama kita orang, kita butuh modal, butuh duit. Lu pada yang pegang saham gue, store dong gitu kan. Sebenarnya right issue kan kalau bahasanya disederhanakan seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau perusahaan apa bisnisnya jalan bagus, yang ada kan dia ngasih duit ke kita kan, namanya itu dividen. Gitu ya, dividen cash gitu. Nah, kalau dia minta duit, lah kenapa dia BU butuh duit gitu kan. Jadi kebanyakan sih, kebanyakan gitu ya. Itu intinya sih
dia memang pengen duit kita gitu loh kalau right issue. Makanya lebih baik dihindari. Jangan kalau kenapa saham yang mau right issue biasanya dibikin heboh di market gitu loh. Biar biar ada animo gitu loh dari publik. Lah sekarang kalau misalnya right issue terus sahamnya itu nyaris tak terdengar gitu kan siapa mau beli gitu ya. Jadi itu kenapa jangan kalau makanya aku bilang kalau ada yang right issue dijauhin aja dulu. Kita lihat nanti abis right issue bagaimana baru eh, menentukan kemudian gitu ya. Kira-kira begitu. Apalagi apalagi. Langsung aja SMDR. Ih, Kak Oyster, hai. Kayaknya SMDR gitu-gitu aja deh. Apa kabar dia? Saya yang sebel tuh sama CSIS, teman-teman. Ya, masa nggak mantul kayaknya CSIS menuju wassalam. Saya sedih lihatnya ya. Samudra Indonesia ini sebenarnya dia tuh menarik sih Samudra Indonesia, cuma bingung entry-nya ya. Itu dekat mingguan bisa sih. Ini sebenarnya bisa sih Kak kalau mau masuk ke Oyster Samudra Indonesia. Kita ada rekomenda nggak sih sebentar? Samudra Indonesia tuh kayaknya SMDR. Ah, ada kok. Ya, tanggal 18 kemarin. Kita di 396 belinya stop lossnya 330. Belum kena. Ada tuh. Mari kita ini. Kita pasang planningnya 396. 396 stop lossnya 330. 330. 330. Ini apa? Terus apa lagi? TP-nya 495. Kira-kira begini, aku pakai grafik mingguan mungkin ya. Kira-kira begini planningnya. Jadi kalau yang mau beli Samudra Indonesia, aku rasa masih bisa tuh, bisa dimodif sih. Apa plannya? Misalnya diperketat di sini gitu ya. Stop lossnya di 373 biar nggak terlalu tinggi. Nanti TP-nya di sini 450 bisa dibikin begitu. Lebih menarik sebenarnya pakai setting harian kalau itu kan planningnya udah lama soal tanggal 18 ya. Waktu itu pakai data yang ada waktu itu yang terbaik itu menurut aku. Jadi ini bisa apa enaknya kalau bisa analisa sendiri tuh teman-teman sebenarnya bisa bisa apa dimodif gitu loh. Ini planningnya gitu ya sesuai dengan mood bukan mood sih, maksudnya sesuai dengan selera masing-masing gitu itu dan enaknya sih memang di bursa itu harus bisa mandiri teman-teman kalau apa bergantung sama orang lain siapa saja termasuk saya itu tuh nggak enak banget kenapa enaknya apa emang bisa analisa sendiri dan jangan pernah berpikir misalnya orang tertentu bakal memberikan train gitu ya bahwa kalian tuh langsung wah apa jalan menuju bursa karena waktu newbie aku sering gitu banget aku sering mikir kalau ada orang kan ya waktu itu newbie kayak semua orang kayak lebih pinter dari aku terus aku mikir oh kalau aku ngikutin dia mungkin aku bakal cuan mungkin bakal jadi apa yang gue bakal kaya ibaratnya gitu kan itu nggak ada gitu ya jadi perjalanan menjadi trader yang sukses bisa investasi yang sukses itu perjalanan kita sendiri gitu ya misalnya saya dengan mungkin orang-orang lain yang teman-teman lihat yang hebat-hebat di YouTube di luar sana itu cuma kayak jalan tapi sebenarnya teman-teman harus menjalani prosesnya sendiri kayak kuliah kuliah kamu bisa kan punya dosennya profesor, udah hebat banget deh, bla bla. Kalau yunya males, kamunya males, kira-kira lulus kuliah, kamu sukses nggak? Ya enggak lah, mungkin malah nggak lulus kan bisa jadi gitu. Jadi semua tergantung kitanya, gitu ya. Jadi intinya yang mau belajar sama aku technical analysis, aku tuh only technical analysis, hanya technical analysis gitu ya. Makanya emang bisa ke sini gitu ya, ke apa ketik info ke DM TikTok. Nanti kita ngobrol di sana. Oke, jadi ini kelasku ini 3 bulan pakai video. Nanti libur lebaran aku mau ngupdate materi baru kayaknya. Ya, sama testi-testi nanti kayaknya aku beresin habis lebaran. Kalau lagi puasa tuh mager gak sih? Gitu. Aku sering males mau ngurusin yang kayak gitu-gitu lagi puasa. Dasar. Ya, tapi intinya adalah kalau yang mau belajar technical analysis gitu ya, bisa ke sini ya. DM aku di TikTok kelas 3 bulan buat yang udah serius terus minimal modalnya 10 juta lebih banyak lebih baik. Kebanyakan sih kalau dari track record yang sudah ikut yang High Oyster yang apa udah balik modal tuh kebanyakan modal 50 juta ke atas gitu ya. Ini bukan kelas rekomendasi. Jadi beneran ada PR-nya, beneran disuruh analisa. Kalau cuma rekomendasi nih ke sini. Aku apa
aku share analisaku di situ. Kalau ada, ya akhir-akhir ini seminggu ini karena bulukan jadi aku jarang share analisa gitu karena ya sedang berduka IISG-nya kayak gitu santai-santai aja dulu. Kira-kira gitu ya. Di channel ini aku juga di channel biru ini aku sharing eh apa portofolio publik aku juga biar teman-teman tuh tahu bahwa orang tuh nggak bakal langsung kaya hanya karena trading 1 bulan gitu ya biar ekspektasinya real di market. Kira-kira begitu. Ayo kita lihat yang lain. Jual BRI bagus nggak kak? Udah punya BRI-nya? Ya kalau udah punya sih mau jual di berapa terserah. Kan saya nggak tahu apa maksudnya modalnya di berapa, mau jualnya di mana gitu ya. Jadi harus harus teliti gitu ya kalau ngurusin saham tuh nggak bisa asal aja. Kalau yang asal-asal cacing-cacing naga-naga gitu biasanya berakhir dengan bencana gitu ya. Ini BBYB sayangnya belum ada kabar baik ya. Masih masih koreksi nih kayak begini. Tapi sebenarnya ini eh sehat gitu loh. Tadinya kan ini dari April ya, ibaratnya enggak lah dari Juni nih, dari Juni ini enggak, Juni 2025 ini enggak ada koreksi sama sekali. Ini tuh enggak normal gitu ya, enggak sehat gitu. Jadi koreksi 3 bulan ini sebenarnya menormalkan pergerakan BBYB ini dengan asumsi nanti bakal mantul. Tentunya kita nunggu konfirmasi apakah dia beneran mantul. Nah, mungkin kita bisa nunggu konfirmasinya pakai ini grafik mingguan ya. Ini nanti kalau ada misalnya candle di sini hijau gitu ya, cakep kayak candle ini nih. Hijau gendut begini bisa dipertimbangkan buat beli. Kalau nongol, kalau nggak nongol ya udah nggak usah. Itu pentingnya nunggu konfirmasi grafik. At least kalau aku begitu gitu ya. Paling males tuh beli tanpa konfirmasi. Biasanya udah deg-degan dan seringnya berakhir salah gitu ya. Jadi biasanya aku nunggu konfirmasi. Nunggu aja BBYB wait and see ya. Kita lihat minggu depan gimana. Oyster lagi. Dari 3 saham Big Bang, yang teknikalnya paling bagus, yang mana tuh Mbak Anggi? Oke, jadi kan Big Bang mah ada 4 atuh. Ya, masa BNI-nya nggak diajak ya? Oke, tapi kita lihat satu-satu. Kalau BCA ini menurut aku ya, BCA ini belum menarik secara teknikal gitu ya. Walaupun secara corporate sebenarnya ini salah satu saham kesukaan aku di bursa. Tapi balik lagi, tidak ada hubungannya antara brand besar gitu ya, nama besar dengan cuan kita di portofolio gitu. Jadi jangan pernah membeli saham murni karena eh, brandnya gitu ya misalnya karena saya suka BCA lalu saya beli BCA gitu itu tidak ekuivalen kitanya untung seringkali nggak ada hubungannya itulah pentingnya membaca momentum market gitu ya untuk BCA menurut aku support terakhir itu kan di 7.500 lah katakan itu udah jebol udah 2 bulan gitu ya jadi kayaknya rada-rada mengkhawatirkan BCA ini kemarin aku sempat ngasih rekomen BNI walaupun kena stop loss kan karena IISG-nya kayak gitu nah ini BNI sebenarnya eh kayak sudah menunjukkan penguatan gitu ya di sini cuma ini lagi melemah lagi mungkin kalau mau beli bisa di 4.000 ya tapi tetap belum jos kotos-kotos gitu loh maksudnya masih ya masih ada mulai-mulai penguatan tapi belum confirm untuk BRI nah ini apa lagi kayaknya mungkin habis ngecek student kayaknya nah untuk BRI ini lagi sideways ya di bawah MA 60 juga. Jadi belum kuat juga kalau di bawah MA 60 bulanan itu ya. Ini sideways kalau mau beli kakak BRI itu di dekat 3.500. Biasanya kalau lagi dibanting marketnya harga ke situ terus mantul lagi. Nah, terus apa lagi? BRI oh Mandiri. Mandiri itu juga sideways kalau nggak salah. Nah, ini apa ini? Oh iya, tuh kan. Jadi dia sideways juga Mandiri ya. Sekarang resistennya ada di 5.200. Kalau buat masuk sekarang rada-rada nanti deh gitu ya. Nunggu kalau dia bisa confirm di atas 5.200 sih bisa menarik itu. Ya si BMRI. BMRI ya BMRI bener. Mingguannya gimana sih mingguannya? Nih, kita tunggu aja lah wait and see 1-2 bulan ke depan gimana. Sebenarnya sih udah banyak yang menunjukkan penguatan ya, udah nggak jebol traffic jebol support lagi, udah mulai berhenti sebenarnya Mandiri, BRI sama nih ya BNI ya. Untuk BCA-nya masih mengkhawatirkan.
Tapi secara umum gitu ya, secara umum banking itu memang belum jos sih. Gitu. Jadi jangan lupa kalau beli banking kayak begini 1 tahun nggak profit jangan ngoceh gitu ya. Jadi memang geraknya lelet sekali gitu. Apalagi nih, TRIE, TRIE, kayaknya salah kode. ISSP, apa nih ISSP? Kita udah berapa lama setengah jam? Bentar-bentar. Aku tuh nyoba fitur baru hari ini, katanya ada upload otomatis gitu ke TikTokku. Kepo, kepo. Kayaknya nggak ada. Tar, tar. ISSP, oke mari kita lihat. Tinggi guys. Terus apa lagi nih? Iya ada upload otomatis. Kepo aja aku kepo. Mari kita kembali. Aku lagi lah apa nyoba-nyoba fitur baru hari ini. Ini ISSP menurutku masih koreksi Kak, which is good, bagus gitu ya, biar dia koreksi kalau mau beli ngincer di sini nih. Nih sekitar 450 ya. Kayaknya itu bagus buat beli Kak. Tungguin aja si ISSP Kak Kesuma ya. Tungguin aja. PTRO udah lupakan PTRO, halo. Yuk bahas PTRO, yuk bahas PTRO yuk. Biar tar jadiin konten nih PTRO. Hai PTRO gimana? Nah, ini setelah kejayaan kemarin ya, terakhir berjaya itu Desember. Terus dibanting kan MSCI ini. Nah, ini menurut aku masih melanjutkan penurunan, sangat mungkin melanjutkan penurunan ya. Target penurunan berikutnya untuk PTRO adalah nih 4.000, 3.800 ya. Nah, kira-kira nah ini yang jadi masalah sudah mulai jebol MA60-nya nih. Di sini sudah mulai jebol kan? Kayaknya besok mah lanjut gitu ya. Jadi kayaknya OTW 3.800 nih gampang. Ya, yang misalnya beli di 8.000 gitu udahlah stop loss lah. Apalagi yang belinya di 11.000 gitu ya. Saya waktu beli waktu Desember kemarin beli kayaknya PTRO tuh 10.500 apa ya saya beli. Terus saya stop loss di 9.500 gitu kan pas MSCI kemarin gitu. Nah, terus bayangin kalau aku nggak cut loss sekarang ada di berapa? Gitu ya, minus 50%. Itulah nggak enaknya kalau nggak cut loss gitu. Tentunya balik lagi saya selalu bilang dengan perhitungan, bagian dari rencana. Bukan cut loss tuh bukan karena udah nggak kuat lagi kamera gede banget akhirnya aku cut loss. Cut loss tuh nggak begitu ya. Cut loss tuh udah dihitung dari awal pada saat masuk saham. Kamu tuh udah tahu mau beli di berapa, stop loss di berapa, terus take profitnya di berapa gitu. Jadi semuanya harus dengan rencana gitu ya. Itu pentingnya punya trading plan. Kira-kira begitu. Yang mau belajar trading plan tentu saja nih baca tulisan di layar tuh ya. Bisa DM aku di TikTok gitu ya. Aku ada kelas private. Kita bisa ngobrol di DM TikTok nanti. Udah, ini MDIA nih ada yang nanya lagi nih, MDIA. MDIA ini ya, nggak boleh beli. Jelek MDIA tuh kan, ya. Likuiditasnya jelek, tuh. Ya, jadi udah, nggak boleh beli MDIA pokoknya ya, nggak boleh beli. Jelek itu alamat masalah doang. Kak Monik ya, MTK apa kabar MTK? Ini dulu sering banget ditanyain waktu siapa ya, waktu Supa ini apa namanya IPO. Nah, kan melenyek kan si MTK ya. Jadi MTK itu teman-teman kemarin itu tuh harganya ditahan MA60-nya nih kelihatan kan? Nih ya, 3 bulan tuh sudah berbulan-bulan waktu itu dari Agustus, September, Oktober, Desember tuh ditahan sama MA60 gitu ya. Terus kelihatan melemah kan di mana ini Januari apa Desember. Udah habis gitu dia melemah terus sampai sekarang. Gitu. Nah, sekarang nih ada harapan nih. Ini ada support di MA20 bulanan di 745. Kita lihat di 745 gimana. Tapi sepertinya belum menunjukkan tanda-tanda berarti ya. Ini masih begini. Jadi tujuan koreksi berikutnya gitu ya. Ini 600 lah ya. 575 sama temen gitu ya. Nih. Jadi udah dilupakan saja si MTK ini kalau yang mau beli gitu ya.
Kalau yang masih punya kayaknya dari 1.000 aku udah nyuruh cut loss deh. Karena ini akan lebih buruk aku bilang gitu kan. Nah, itu sekarang 700 gitu ya. Begitu. Jadi memang cut loss itu bukan musuh ya, cut loss terus portofolio merah itu bukan musuh gitu ya. Kayak sekarang nih portofolio aku isinya berapa ya? 9 gitu ya. 9 apa 8 ya habis cut loss 2 kemarin. Pokoknya antara itulah yang apa, yang hijau tuh cuma 2 Antam sama Archie. Gitu tuh belum dijual, TP-nya belum kena, stop loss belum kena. Yang lain merah gede banget, ada yang udah mau deket stop loss, ada yang apa, ada yang belum. Ya udah diliatin aja gitu ya. Emang kadang deg-degannya kalau trading tuh gitu teman-teman. Jadi setelah selain belajar analisa nih, kayak apa, misalnya bisa ikut kelas aku atau belajar analisa sendiri, yang jadi challenge sebenarnya di trading itu adalah mengelola portofolio terutama pada saat merah gitu ya. Terus marketnya lagi jelek kayak sekarang itu tuh emang bikin sakit kepala gitu ya. Itu memang tantangannya buat kita gitu. Kalau kebanyakan yang nggak kuat itu akhirnya kan mungkin reksadana lebih cocok buat teman-teman gitu ya antara reksadana pasar uang sama reksadana apa obligasi. Kalau reksadana saham itu saya agak gitu. Agak saya pribadi malas beli reksadana saham karena banyak sekali hal yang di luar kontrol, at least menurut saya gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu dananya itu diputarin kemana. Ya, walaupun itu sesuai regulasi, ada yang ngawasin, bla bla segala macam, tapi udah lama kan di Konoha tahu yang namanya pengawasan di sini sering. Kalau sudah terjadi masalah gitu maksud saya kita tuh nasabah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya saya males kalau di reksadana yang ngelola orang, uang saya dimasukin ke aset yang high risk seperti saham gitu. Saya lebih milih belajar sendiri. Tapi itu saya kan gitu ya, itu saya. Kalau aku sharingnya selalu kayak gitu karena saya kayak gitu mikirnya. Gitu ya. Jadi teman-teman yang males belajar saham, maksudnya yang males belajar analisa mendingnya jangan di saham lah gitu ya. Kalau misalnya ada yang nanya Kak kalau buy and hold gitu gimana gitu ya, beli banking udah ditahan aja panjang gitu, nanti beli lagi. Jadi gini, teorinya itu bisa, teorinya berdasarkan grafik begini long term si banking itu tadi kita udah bahas kan itu bagus bla bla segala macam teori. Tapi kalau lagi dipraktekin coba tanya sama yang beli banking 2 tahun lalu. Ya sekarang minus mungkin 50% gitu kan. Aku bukan ngetawain. Ini maksudnya itu secara psikologi itu tidak nyaman banget. Kecuali Anda tahu apa yang kamu lakukan. Gitu ya. Biasanya orang beli kayak begitu kan karena nggak mau nganalisa. Biasanya dia nggak tahu nih bakal kemana gitu kan. Hanya berharap percaya bahwa nanti bakal recover. Ya saya pribadi sih yakin itu bakal recover gitu ya. Negara ini bubar kalau itu banking pada bubar gitu kan. Tapi apa kalau dijalanin dan dijadikan metodologi investasi, saya tuh deg-degan kalau model pendekatan ke marketnya kayak begitu gitu ya. Kira-kira view saya begitu. Jadi yang mau belajar analisa, ayo, ayo, ayo. Yang mau belajar analisa, aku teknikal ya, nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin beli pagi jual sore, kan aku nggak bisa. Nggak praktek juga gitu ya. Dulu waktu praktek waktu masih newbie belajar kayak gitu isinya apa cut loss mulu. Terus apa tidak nyaman aja secara psikologi karena aku tipenya kalau cut loss tuh galauan gitu ya. Walaupun aku meng-cut loss tapi aku galauan. Jadi aku nggak bisa scalping yang sehari cut loss 10 terus kepalaku masih normal gitu aku nggak bisa. Gitu. Jadi shocknya bakal lama makanya aku nggak mau jadi scalper ya. Jadi kalau yang mau belajar scalper aku tidak bisa mengajari. Ya, ini kelasku ini buat yang apa tipe santai gitu ya, swing gitu modelnya. Jadi hold beberapa hari, minggu, sampai bulan ya. Eee, khusus technical analysis. Cocok buat yang kerja, nggak mau ngeliatin layar gitu kan, aku juga males ngeliatin layar, bid over, jeduk-jeduk gitu. Aku paling males ngeliatin kayak gitu ya. So, bisa ketik itu, info ke DM TikTok aku, nanti kita ngobrol di sana, ya. Ini targetnya kalau teman-teman, apa, kelasnya 3 bulan balik lagi ya, 3 bulan, terus buat yang udah serius, modalnya minimal 10 juta lebih banyak lebih baik. Targetnya kalau teman-teman bisa analisa nanti bisa bikin apa yang aku share di channel biru. Makanya harus masuk ke channel biru menurutku. Dan kalau yang misalnya nggak mau ikut gitu ya, mau belajar sendiri Kak, nggak mau pokoknya ikut bla bla segala macam, nggak masalah. Tapi kamu masuk channel biru itu dijadiin study case Kak. Kalau rajin ini sebenarnya siapa aja sih gitu. Kebanyakan murid aku yang rajin udah ikut gitu kan dapat materinya gini-gini terus buat latihan biasanya mereka ngeliatin rekomenku yang di sini gitu ya. Bukan buat dicontoh doang gitu ya, tapi buat apa study case gimana gitu ya dibuka grafiknya apa dia mikir kenapa menurut saya itu bagus gitu ya. Jadi pada rajin-rajin kalau yang rajin mah gitu ya pada sering nanti apa hasil pemikiran mereka di-share sama aku gitu ya. Jadi menarik sebenarnya kalau ikut. Tapi saya kan bias gitu program-program saya gitu. Tapi intinya terserah yang jelas masuk aja ke channel biru itu buat apa teman-teman belajar ya semoga bermanfaat.
Antam averaging down kira-kira di berapa, Kak? Aku tidak pro averaging down. Ya, jadi eh aku tipenya beli aja, nanti stop loss di berapa, cut loss kalau kalau turun. Gitu. Karena averaging down itu aku malesnya. Kalau kamu beli sahamnya emang salah, emang misalnya kayak PTRO misalnya, kan mulai pelan-pelan jadi downtrend tuh mulai melemah, melemah dan melemah dari Januari kemarin kan. Kalau kamu averaging terus gitu ya, mau masuk berapa duit di PTRO, nanti masa semua uang kamu masukin ke PTRO, kalau averaging down lagi gitu kan sahamnya tuh emang turun lagi ke bawah gitu kan bikin sakit kepala kalau saya gitu ya. Jadi aku lebih milih bikin trading plan, beli, ada stop loss-nya. Kalau stop loss-nya kena, ya udah aku cut loss, terus udah start fresh. Gitu. Aku bisa alihin uangku ke yang lain, lihat yang cari yang momentumnya lebih baik. Jadi lebih simple menurutku. Bufa gimana Bu tadi masuk agak banyak. Oh, disuruh nggak boleh masuk Bufa sih gimana? Ya, Bufa itu mau stop apa mau right issue. Udah jauhin aja saham-saham yang mau right issue kayak gitu. Soalnya bikin masalah biasanya. Kemarin siapa yang IPO apa siapa yang IPO? Siapa yang right issue kemarin terakhir? PACK. Gimana nasibnya? Nih nasibnya kayak begini. Ya, ini kan kemarin dia right issue gitu kan. Terus Inet juga kemarin right issue. Abis right issue gimana nasibnya? Ini kena stop loss. Nah, begini kan. Nih, biar kelihatan trennya turun di mingguan. Nah, tuh ya, turun. Gitu. Jadi maksudnya kebanyakan yang habis red issue itu pergerakannya jadi nggak bagus, Kak. Gitu. Makanya kalau yang udah tahu ada kabar mau red issue, mending kita next aja gitu. Kita jauhin dulu aja. Trin, apakah cocok untuk swing? Oh, ini tadi kakaknya salah tulisnya. Tadi nulisnya tri gitu. Belakangnya E. Mari kita lihat si Trin. Likuiditasnya dulu. Nah, nih balik lagi. Pokoknya ini tuh standar banget Kak gitu ya. Kita harus pertama tuh ngecek likuiditas. Nih, ini likuiditasnya jelek gitu kan udah dilingkarin biru-biru itu. Baru likuiditasnya bagus itu dibikin bagus per Desember, 11 Desember. Jadi kita hitung Desember, Januari, Februari. Gitu. Jadi udah 3 bulan lah ya. Oke. Berarti kita bisa analisa lebih lanjut. Lihat bulanannya sekarang. Nah, bulanannya ini, tren ini, kalau menurutku yang di bulan tuh kalau yang dilihat biasanya candle-candle terakhir gitu ya. 5 sampai 7 terakhir tergantung setup grafiknya. Nih, dia trend ini 3 bulan ini kan naik. 3 bulan kemarin tuh naik agresif dari Oktober, November, Desember gitu. Nah, sekarang tuh udah saatnya koreksi. Udah kelihatan kan dia koreksi gitu kan dari Januari indecision candle gitu ya. Candle candle bingung gitu ya, candle bingung. Nah, terus ini ada candle merah, terus candle merah lagi. Bikin low-nya turun terus. Bulan lalu nih matanya ke sini nih. Ya. Bulan lalu low-nya 930, bulan sekarang low-nya 800. Sangat mungkin dia bikin low lagi, Kak. Gitu. Jadi kalau bulanannya udah kayak gini biasanya aku males karena kecenderungan downtrendnya besar apa bukan kecenderungan koreksinya besar. Walaupun sebenarnya kalau ngelihat MA-nya doang, moving average-nya doang, ini kan pada prinsipnya masih uptrend kan. Gitu. Tapi kalau di bulanan itu nggak bisa ngelihat candlenya MA-nya doang, moving average-nya doang, pasti ketinggalan karena moving average kan uh, lagging indikator kan dia harganya kejadian dulu baru dia membentuk gitu si MA-nya. Jadi harus dikombinasikan dengan yang lain, nggak cuma hidup mati lihat MA gitu ya. Karena kadang ya kalau case-nya kayak begini MA ini kurang tajam. Menurut saya sih dia masih bakal turun, Kak. Tujuan koreksi trend berikutnya mungkin 500 nih. Tujuan pertama ke 500 dulu dah ya. Nanti kita lihat apakah dia di 500 mantul atau nanti ke sini. Mungkin di 250. Jadi masih banyak sekali nih koreksinya si Trin. Tidak menarik buat dibeli sekarang karena setup bulanannya kayak begitu takut. Oke, oke. All in. Aduh, ini lagi lah. Halo. Gedein, gedein, gedein. Mau orasi, Bangi mau orasi. Tar, tar. Jadi gini ya, ya Allah. Satu kesalahan yang paling fatal buat trader eh, apa trader mendang mending ya itu adalah all in. Tolong ya, aduh hari gini masih all in gitu ya. Nggak ada kalau kamu pikir all in terus cepet kaya, nggak cepet kaya, cepet rugi ya, cepet bangkrut lebih tepatnya ya. Jadi portofolio itu nggak boleh di all in seyakin apapun, pokoknya seheboh apapun sahamnya itu nggak boleh all in gitu, harus dibagi. Secara standar aku selalu ngomong dibagi 5.
ya. Jadi makin fokus, efek satu saham akan semakin besar terhadap kinerja portofolio secara keseluruhan. Intinya kalau kamu, eee, cut loss cuma dibagi 3 itu kerasa banget gitu, kalau dibagi 5 nggak terlalu kerasa, kira-kira begitu gampangannya. Itu harus dicoba sendiri gitu ya. Kalau market lagi jelek kayak sekarang atau uang kamu gede di atas 100 juta, aku menyarankan, mungkin bisa dibagi sampai 10. Biasanya limitnya tuh 10 Kak, kalau 10 ke atas tuh jadi supermarket saham, jadi keder gitu kan ini ngelolanya gitu ya karena ada banyak banget gitu. Jadi biasanya setiap orang beda-beda, kamu bisa nyari 5 sampai 10 lah biasanya begitu ya. Makanya kalau yang modal 100 ribu itu udahlah, kalau uang kamu baru 100 ribu dengan dengan segala hormat gitu ya, mending jangan di bursa dulu, udah kamu tabung aja ke reksadana, pasar uang gitu biar jelas nggak hilang, udah masukin situ udah. Kamu usaha nyari duit yang lebih banyak, tabungan apa segala gitu ya. Karena sebenarnya trading di saham ini teman-teman, ini pada dasarnya tadinya itu bukan awal dari, apa yang harus kamu lakukan dengan uang kamu gitu. Jadi, kalau kamu punya uang, udah kerja, pertama kali yang harus kamu lakukan itu adalah spending kan, ngabisin uang kamu. Jadi kamu harus belajar ilmu spendingnya gimana, ilmu belanjanya ngabisin duit gimana. Ngabisin duit ada ilmunya Kak? Ada, gitu ya. Itu maksudnya, supaya kamu tahu mana yang kebutuhan primer, mana yang tersier gitu ya. Cicilan tuh harus gimana biar gaji kamu nggak habis dari cicilannya kayak begitulah mungkin ilmunya, personal finance gitu ya, keuangan pribadi itu harus belajar itu dulu. Nanti kalau udah punya tabungan, baru tuh gitu kan punya tabungan, nggak punya utang atau utangnya terkontrol, biasanya sisa utangnya properti kan karena besar kan KPR gitu ya. Baru nanti mikirin trading saham, uang dingin namanya begitu. Ya jadi kalau uang dinginnya baru 100 ribu ya kamu harus semangat lagi mungkin tabungannya belum kurang banyak gitu ya. Dan jangan all in ya Allah balik lagi ya, nggak boleh all in. Oke oke. PTBA masih bagus gak ya kalau baru mau masuk? Halo Kak Udin. PTBA kayaknya kemarin sih rada hot. Rada nanggung PTBA itu Kak, ininya posisinya. Nah kan, kalau masuk sekarang mah jelek, nggak boleh ya. Jadi PTBA itu eh, sideway kan, sideway-nya range-nya gede nih, ya. Dari ini berapa nih? 2.300 sampai 3.000. Nah, kalau mau masuk itu harus deket support gitu ya, di bawah sini 2.300. Kalau di atas ini 3.000 nih sudah teruji dari 2024 nih. 1, 2, 3. Kalau nyenggol 3.000 pasti koreksi. Jadi makanya sekarang itu nggak boleh beli PTBA, oke? Karena udah deket banget sama 3.000 itu berbahaya. Untuk saat ini Dividend Hunter aja deh, LPPF RALS aja. Aku pribadi bukan fansnya dividen, Kak. Ya, jadi kalau aku selalu nyaranin kalau kakak tipe yang ini, gedein, gedein, gedein. Jadi aku tuh bukan fansnya Dividend Hunter gitu ya. Kalau buat teman-teman yang lagi misalnya males trading gitu ya, atau nggak suka, atau pagi pusing gitu ya, mentalnya nggak kuat gitu ya, naik turunnya segala macam, pengen penghasilan yang relatif pasif, itu daripada dividen menurut aku lebih baik reksadana, obligasi atau sun gitu, sukuk yang kayak gitu-gitu, ya. Kenapa? Karena uang modal kalian itu nggak naik turun kalau di reksadana obligasi, enak gitu ya. Jadi belinya tuh enak. Paling ya harus pasrah dengan berapapun return yang dikasih itu kan ya per tahun. Karena kalau dividen itu teorinya kan banyak ya kan gini Kak, biar misalnya kalau dividen tuh dapat kenaikan equity sama dapat dividen gitu kan. Selalu defense-nya itu ya itu benar gitu ya. Itu benar, tapi yang jadi masalah sangat jarang saham yang rutin bagi dividen dan harga saham equity-nya tuh naik terus gitu ya. Nggak percaya lihat, yang paling sering ngasih dividennya gede itu mining gitu kan. Adaro, PTBA, ITMG. Lihat harganya. Harganya tuh cycle gitu kan naik turun. Jadi maksudnya kecuali kamu beli udah pasrah gitu ya, nggak ngarepin kenaikan atau keturunan, turun terus nggak apa-apa ya itu nggak tahu. Tapi itu konsep yang aneh sekali menurut saya gitu ya. Jadi sangat jarang gitu kamu bisa dapat dividennya bagus terus harganya naik terus gitu ya itu ya kalau tahu tolong saya dikasih tahu saham apa gitu ya nanti saya juga ikut ngecek karena saya nyari tuh belum ketemu teman-teman ya jadi itu kenapa saya kalau yang lagi males trading aktif kayak begitu saya lebih menyarankan ke reksadana obligasi aja.
Kalau reksadana pasar uang kan bagusnya buat uang yang emang kita bisa kita butuhkan sewaktu-waktu gitu ya. Kalau reksadana obligasi baiknya di-keep paling nggak 1 tahun. Baru kinerjanya kelihatan lebih bagus daripada pasar uang. Jadi kira-kira begitu. Pipa Kak, aduh ya Allah. Ini lagi, kebuli apa abati BNBR nggak boleh beli. BNBR tuh nggak boleh beli ya. Soalnya jelek likuiditasnya nggak boleh beli BNBR. Oke? Ini apa lagi? Pipa. Pipa nih kayaknya buluk deh. Dulu kita sempet bikin plan terus cut loss terus kayaknya belum balik lagi dia. Nah, tuh kan ya. Masih begitulah. Kayaknya sih bakal turun terus menuju 100. Gak worth it si pipa ini, Kak. Ya. Gue udah begini lagi hariannya. Udahlah. Skip aja lah si pipa ini ya. Skip, skip. Menuju 100 dia paling. Saya suka all in, turun sampai 60% karena nggak mau cut loss. Ya, mungkin gini ya, yang kayak begitu sekarang saya tanya, duitnya berapa? Ya, paling misalnya masih 1 juta, 2 juta, oke lah. Kalau di atas 10 juta mau kayak gitu gayanya, ya terserah sih ya duit Anda gitu kan. Kalau saya sih nggak mau masalahnya gitu. Duitnya nyarinya susah gitu kan. Jadi prinsip saya gini, karena kita nyari uangnya susah, jadi kita tuh harus memberikan yang terbaik untuk uang kita dalam tanda kutip gitu. Memberikan yang terbaik itu apa maksudnya? Itu kalau analisa tuh kita harus memberikan yang terbaik gitu loh analisa. Jadi itu namanya menghargai modal kita kalau prinsip aku begitu. Apalagi nih, BP nggak boleh masuk. Aduh, BP ini juga calon-calon. Ini calon-calon yang merugikan banyak orang ya. BP ini turun-turun ya menuju triple dua. Kalau mau beli toh belinya di sini. Tapi saya di situ juga nggak mau beli. Saya nggak suka sahamnya. Ya, dibanting-banting kayak begitu ditarik gitu kayak gitu-gitu males saya. Bumi dan Dewa secara apakah ada momentum memantul Kak? Enggak, belum. Belum, mau saya pegang Bumi sama Dewa kan udah dibilang lagi nunggu nasib. Apakah mau cut loss atau dia mantul gitu ya. Belum kelihatan nasibnya, kita lihat lagi minggu depan. Kayaknya minggu besok nggak kemana-mana. Ya kabar baiknya dibantai apa sekarang ini belum cut loss-nya belum kena, itu kabar baiknya. Tapi belum kelihatan mantul gitu ya. Jadi saya masih nunggu minggu depan gimana nasibnya Bumi sama Dewa ini. Besok IHSG piye Mbak? Mudhun apa munggah? Jawabannya aku orang ngerti ngono ya. Nek ngerti kowe ora tak kandhani ngono. Buat aku aja kalau aku tahu apa yang besok masuk ya, apa yang besok naik ya. Jadi kayaknya sih kalau menurut aku besok nggak kemana-mana di situ-situ aja ya IHSG. Ya hari ini kan ijo unyu-unyu gitu ya. Terus ada gap up lagi gitu. Ya aku sih harapannya bersama netizen gitu ya. Minggu depan nih bakal gelombang naik gitu ya. Kan udah nih, udah kan koreksinya udah tuh nyentuh support bulanan 7.600 ya ISG udah lah. Gitu ya. Kemarin juga waktu MSCI kan nyentuh 7.600 terus mantul gitu. Maksud saya udah, ini kan udah nyentuh 7.600 udah ngambeknya udah maksudnya naik lagi gitu ya. Biar kita bisa TP gitu kan. Kira-kira begitu ya. Ekspektasiku sih minggu depan technical rebound. Tapi ya balik lagi ekspektasi tinggal ekspektasi. Tetap harus diawasin dan planning dieksekusi dengan bagus. Kak, stop loss paling dalam berapa rupiah? Balik lagi berapa lama? Saya tidak ingat. Karena saya pernah cut loss 15 juta pernah. Zaman masih baru gitu kan. Itu yang namanya. Jadi yang senang all in, wah dulu saya. Ya dulu masih muda, panas gitu ya. Sekarang juga masih muda. Dulu masih muda banget maksudnya gitu ya. Ah, yang mau ngejar rekom apa itu ITMG, iya tahu ITMG gede dividennya, tapi tetap aja nggak equity-nya kan nggak naik, tetap di situ-situ aja. Coba aja lihat, karena aku ada nasabah beli buat dividennya ITMG. Itu gede-gede dividennya ITMG, Adaro sama PTBA. Tapi equity-nya itu nggak naik gitu. Lihat PTBA, itu masih ada gap down gara-gara dividen itu 1 tahun nggak ketutup gitu loh. Jadi kalau mikirnya saya beli dividen, dapat dividen terus saya keluar, biasanya kamu nggak bisa keluar gitu. Ya, jadi tadi yang nanya stop loss juga aku nggak inget sih stop lossnya paling dalam berapa. Aku pernah cut loss 15 juta. Pernah. Yang seneng ini, aku seneng all in. Wow, saya dulu 3 digit all in.
karena duitnya lagi banyak, lagi pas ya bisnis lagi lumayan waktu itu gitu kan, all in, jebol, gitu ya. Jadi aku ngomong tuh sudah berdasarkan pengalaman lama gitu ya. Jadi udah itu sudah sering terjadi makanya aku tahu bahwa misalnya aku sering ngomong, hal pertama dan utama yang harus dilakukan kalau di bursa itu bukan cari cuan, tapi mengendalikan resiko. Kalau kamu bisa mengendalikan resiko portofolio kamu, itu nanti cuan yang ikut. Itu berdasarkan pengalaman. Waktu saya nyupi juga saya nggak suka denger kayak gitu. Pengennya tuh kan masuk cuan Kak, berapa persen gitu kan. Cuma bentar aja kita beli ini nanti zut keluar lagi gitu ya. Kayak gitu-gitu saya udah ngalamin, makanya udah ngalamin gitu ya. Jadi kalau nanya baliknya berapa lama, terus terang saya tuh modalnya saya top up lagi soalnya, gitu loh. Jadi balik lagi kalau di saham kalau bisa kamu tuh sudah punya sumber cari duit yang lain, jangan mikirnya, duitmu sekepeng goeng gitu kan segitu-gitunya, terus di saham terus kamu jadi kaya, itu biasanya susah Kak, kayak gitu. Aku belum pernah menemukan kebanyakan yang berhasil, termasuk ini yang ikut kelas aku kebanyakan yang berhasil itu pasti sudah punya misalnya karir yang stabil atau usaha sehingga memang dia ada ongkos gitu loh untuk misal berbuat kesalahan, untuk invest ke diri dia sendiri, gitu, untuk ngelola uangnya. Karena kalau kamu nggak pernah pegang uang, terus ngelola uang, terus ada resiko, terus kamu cut loss, itu tuh apa, mau pingsan gitu loh ya, makin banyak uangnya, makin lama pingsannya gitu loh. Jadi kalau bener-bener kurang, apa ya, kalau belum ibaratnya keuangan pribadinya belum stabil, biasanya tuh susah, di bursa karena psikologi Anda nggak mendukung gitu ya, berdasarkan pengalaman begitu. Jadi tadi yang nanya balik ke berapa lama, aku nggak ngitung karena kalau udah rugi gini-gini aku biasanya mundur, terus aku belajar lagi gitu kan, seminar sama orang, terus, apa ya belajar sendiri di YouTube gitu kan. Terus aku top up modal lagi, mulai dari awal lagi. Jadi nggak ngitung yang udah dulu udah aku cut loss ganti duitnya balik seberapa sebaliknya aku masukin reksadana, aku belajar lagi nanti 6 bulan lebih confidence aku balik lagi ke market. Tipenya kayak gitu. Jadi karena perjalananku sudah 10 tahun, aku nggak inget baliknya berapa lama terus terang ya. Kak, untuk kalau waran itu gimana pengalamannya? Saya nggak pernah beli waran dan saya belum pernah kenal orang yang beli waran terus sukses gitu ya. Saya kalau ditanya, "Kak, Warren gimana?" Udah nggak usah beli. Daripada sakit kepala, udah. Kamu udah bisa nganalisa saham belum? Saham yang biasa, gitu ya. Kalau saham biasa aja belum bisa nganalisa, lupakan Warren. Oh, terus jangan lupa, satu lagi, ada yang namanya Warren terstruktur. Ini, kita kita kasih contoh, kita kasih contoh. Soalnya kemarin ada murid ikut peserta intensif tuh rugi banyak gara-gara ini. Nih ya, lihat nih. GGRM lihat. Yang atas itu GGRM, itu kan saham biasa. Yang bawah GGM, ZP, bla bla itu namanya waran terstruktur. Dibaca ini call waran GGRM gitu kan expired 27 Februari 2026. Jadi ada expirednya ya teman-teman ya. Gitu. Kalau kamu misalnya beli GGRM nyangkut, itu ya udah nyangkut paling kamu megang GGRM merah gitu kan udah. Ya menyebalkan, tapi maksudnya kamu punya saham GGRM. Tapi kalau kamu beli call waran terus misalnya merah, kamu nggak berani ya kamu simpen intinya gitu ya ada di portofolio kamu, itu 27 Februari itu expired. Yang namanya expired tuh brudul, hilang, puff gitu ya. Jadi kalau kamu beli 10 juta, misalnya nih kamu beli 10 juta, GGRM saham biasa, minus 20%, berarti duit kamu tinggal 8 juta gitu ya. Nanti kalau turun lagi ya berkurang lagi, kalau naik ya naik, kira-kira begitu kebayangan. Tapi kalau kamu belinya keluaran, kamu beli 10 juta, terus misalnya, turun Mbah, saya nggak mau cut loss, misalnya gitu ya. Nanti itu kan expired 27 Februari 2026. Nanti 28 itu hilang, ya, angus. Jadi udahlah, nggak usah main-main sama kolwaran-kolwaran gini bikin sakit kepala udah, ya. Aku sih menyarankan udah belajar aja saham, analisa saham yang bener gitu ya. Nanti kalau udah udah stabil teman-teman bisa nganalisa gitu ya. Nih ikut kelas aku boleh gitu kan, ditunggu DM-nya. Ya kelasnya 3 bulan. Ya, buat yang udah serius, modalnya minimal 10 juta lebih banyak lebih baik. Ya, misalnya udah nganalisa atau belajar sama siapapun terserah, terus mau mainan waran sok. Tapi kalau nganalisa aja nggak bisa, gitu ya, mainannya waran itu bikin sakit kepala ya. Aku udah 10 tahun aja, aku nggak berani main waran. Ya, jadi, udahlah belajar belajar yang basic dulu kayak nganalisa saham gitu kan, bisa ngelola portofolio kamu. Nanti kalau mau yang lebih high risk gitu kan, kayak waran, forex, kripto, itu ya nanti dicoba, tapi paling nggak ada basicnya gitu. Karena analisa teknikalnya sih bisa dipakai.
Katanya, walaupun saya belum pernah praktek, at least yang buat keluaran itu, karena ngelihat konsepnya aja, saya nggak suka apa ngebayangin uang saya angus gitu, kayak kesel aja gitu konsepnya. Jadi apa udahlah gitu. Akhirnya aku malas mencoba lebih jauh. Udah, ayo bahas lagi PPRE. Nah, nih ya PPRE. Jadi PPRE ini teman-teman, ini 250-nya ini kuat. Kita kalau bikin plan itu harus keluar sebelum 250. Nah, yang jadi masalah ini kan udah deket banget nih. Ya, kalau toh misalnya di sini ada ijo gitu ya, stop loss di sini, ini tuh nggak rasionya tuh nggak nyampe 1 banding 1,5 atau 1 banding 2 gitu loh. Itu namanya risk reward ratio gitu ya. Nah, itu kenapa aku rada-rada males nih sekarang bikin planning PPRE gitu ya, karena udah di apa ada ada yang jagain di 250 ini gitu ya. Emang kuat gitu Kak 250-nya, taunya dari mana? Taunya dari grafik bulanan. Mari kita lihat nih. Ih, lama. Ya ngambek dia. Nah, nih ya. Jadi itu tuh udah aku tandain. Nih, dulu di sini 2020, ini 2021. Ya, aura-auranya tuh kalau nyenggol 250, dia koreksi gitu loh. Ini kemarin kan udah nyenggol, sudah koreksi. Jadi ya kalau bisa kita bikin plan itu sebelum 250 ini keluarnya. Ya di sini nih sekarang udah ketinggian menurut saya harganya. Jadi ya udahlah cuekin aja. Nanti kalau dia bisa stabil beneran di atas 250 kita pertimbangkan ulang. Kira-kira begitu. Pegas dividen dan capital gain oke. Tergantung masuk pegasnya di mana. Ya, soalnya pegas itu apa? Lihat aja bulanannya. Pegas itu cyclic juga, teman-teman. Ya. Jadi hanya karena dia naik dari 2024 itu kan baru 2 tahun yang lalu ya, bukan berarti dia cakep. Karena aku udah ngeliatin si Pegas ini dulu di berapa ini 3.700. Nah, di sini ya. Ah, kalau belinya pas di sini tahun berapa? 2000 belum nih, aku belum di market. Ini nih 2017 aku di sini nih di market nih. Ya, sekitar ini berarti ini berapa nih? Oh, 2.700 ya. Di sini itu dari 2017 sampai 2026 itu 10 tahun, Kak. Perjalanannya begini, kalau belinya di 2.700 itu nggak kemana-mana, ya. Jadi, apa, bilang equity-nya bagus itu tergantung cut off-nya di mana gitu loh. Jadi, aku bukan menyalahkan, betul, itu memang kalau ngelihatnya 2 tahun terakhir, ini lagi jos banget Pegas ini, aku aja pengen beli si Pegas ini ya, itu betul. Tapi kalau kita dividen, kan konsepnya dividen tuh kan beli, terus hold lama gitu kan. Hold lama ini kan setahun tuh sebentar Kak, jadi 1 tahun itu kalau di finance, semua yang bisa dicairkan, harta semua yang bisa dicairkan di bawah 1 tahun itu namanya harta lancar gitu kan. Itu intinya jangka pendek. Yang di atas apa yang namanya hold jangka panjang itu kalau saya malah defend bukan di atas tahun tapi di atas 3 tahun gitu ya. Jadi memang apa ya aset jangka panjang sih gimana gitu ya. Jadi kalau ngelihatnya jangka panjang itu deg-degan kalau saya sih gitu ya ngitung kayak begini tuh males. Lebih baik di reksadana yang udah emang saya nggak mikir, yang di saham emang saya kelola dengan segala upaya yang bisa saya lakukan gitu kan ya yang terbaik yang bisa saya lakukan supaya profitnya bagus gitu. Jadi jangan apa jangan tuh ceritanya buy and hold tuh kayak udahlah malas analisa gitu. Biasanya tuh kalau yang apa malas analisa tapi masuknya ke saham biasanya nggak selamat gitu ya. Jadi itu kenapa aku punya prinsip kayak gitu. Nah, ini menarik loh Pegas loh. Kita baru lihat ya. Ini nih menarik nih bisa bisa beli nih. Ya saya jadi pengen beli Pegas. Ini. Tar, dibikin biru. Beli di situ. Stop lossnya di bawah sini. Nah, nanti bisa TP-nya di atas, nggak masalah. Pegas masukin Ya, buat apa? Kan dia gas juga kan energi kali ke bawah perang juga kali ya. Ngarepinnya perang ya Allah. Ya, tapi intinya itu cakep tuh Pegas. Nanti planningnya Pegas aku taruh di channel biru ya. Teman-teman Pegasnya aku taruh di channel biru yang mau lihat ke situ aja. Sama ya ikut dong ya biar rame udah 11.000 guys. Ya. Makasih apa yang udah ikut. Oke. Energi udah masuk resisten nggak Kak? Iya energi itu di ujung banget. Ya Allah, nunggu pengen ke 1.600 si energi itu. Ya kalau beli sekarang tuh ketinggian menurut saya sih takut. Saya juga ngeliatin itu si energi. Hmm.
Kabar baik Kak, ISG ya dibaik-baikin Kak. Ada yang kesel ISG-nya kayaknya hijau baik-baik aja deh, portofolio gue biasa-biasa aja gitu ya. Bahkan Antamku pun nggak naik gitu ya, ya maksudnya masih segitu-gitu aja, hijaunya hijau tipis gitu. Ya, jadi kesel. Waduh, Pangeran Kegelapan. Waduh, ngeri banget nih. Apa nunggu entry point yang bagus. Bang Endra makasih. Ya, ini Mina kayaknya khawatirkan deh kan Mina mah. Nah, coba lihat. Nih ya, Mina tuh bukan untuk jiwa-jiwa yang lemah. Lihat nih. Ya, jadi kalau lagi nggak digerakin itu mengerikan Mina itu ya. Jangan apa, jangan dianggap saham unyu gitu ya. Dia tuh tidak unyu si Mina itu. Nih, eh jadi di bulanan dia emang uptrend gitu kan. Tapi di mana ini 650-nya kita kalau bikin plan harus keluar sebelum 600 itu, 625 sekitar itu. Ya, jadi harus kira-kira dipasin yang apa? Dipasin di situ. Ini sebenarnya kemarin ini bisa masuk nih kalau mau sih ya, stop lossnya di sini, TP-nya di sini. Bisa sebenarnya 1,5 itu dapat. Cuma kayak maksa banget gitu. Udah gitu sahamnya lagi Mina, udah gitu Mina kan gorengan gitu ya, gorengan kriuk-kriuk, udah gitu suasananya lagi kayak gini gitu. Kalau saya sih milih yang lain, Kak. Mending Pegas tadi, ya, lebih jelas gitu kan. Soalnya apa likuiditasnya bagus. Jadi lebih apa itu udah kalau nggak salah selalu LQ45 Pegas itu ya. Sama kayak Antam, sama BCA gitu. Jadi paling nggak dari sisi likuiditas itu tidak perlu dikhawatirkan gitu loh. Ya, kalau Mina ini nih sebenarnya saya tuh tidak terlalu suka merekomendasikan saham-saham kayak gini ke netizen gitu ya, karena sangat berbahaya buat dibanting. Bris dong Kak, aduh jalani aja dulu asik kan. Bris, Bris ini sebenarnya mantul di support kalau nggak salah bulanan. Nah ya, jadi Bris ini apa sideway Kak, bergerak sideway dari 2.200 sampai 2.900. Tapi nggak terlalu gede, sideway-nya cuma kayak 700 perak gitu kan. Kakak kalau mau beli BRIS sekarang bisa. Sok beli BRIS sekarang. Itu lagi disupport banget itu ya, 2.200 itu. Ya, stop loss-nya bisa di bawah 2.000 lah, 1.900 gitu cukup oke buat cut loss. Nah, nanti TP-nya di atas ini. Ya, cuma apa ya? Yang jelas ini hold-nya lama, Kak. Kalau beli karena planningnya pakai bulanan, jadi 1 tahun hold mah bisa. Sabar apa enggak gitu ya. Kalau berharap belinya Pris terus cepet TP mah repot. Karena ya finance kan secara umum belum bagus kan gitu loh. 4 bank yang tadi aja yang big bank itu masih pas sideways gitu kan. Belum ada yang bagus. BCA malah masih cenderung downtrendnya daripada sideway-nya gitu ya. Jadi apa secara sektoral dia begitu si apa BRIS ini. Finance-nya belum jagoan. Itu yang perlu dipertimbangkan. Mbak Neng Esti udah masuk support ya 175 apa masih di bawahnya lagi 165. Mari kita lihat. Aduh, kenapa sih namanya kuku copot? Heran deh. Kayak nggak ada yang lain loh bikin username loh apa kek gitu kan ya. Kemarin itu si kodok rempah mana tuh si kodok rempah? Padahal orangnya tuh decent human being gitu tapi kalau bikin username kodok rempah. Aduh ya. 175 oke Kak sebenarnya itu support. Ya, kalau 165 mah ya 165 boleh sih. Itu kan area ya Kak. Jadi nggak perlu diperdebatkan 165 atau 175. Kalau lagi kayak begini 165 aja lah pakai yang konservatif gitu ya. Itu di MA 60 semua. Apa dua-duanya itu area-area situ. Cuma nih yang perlu dipertimbangkan balik lagi. Dia likuiditasnya jelek ya kan. Nah, baru bagus per Desember ini. Nah, Desembernya itu berarti awal Desember guys, 2 Desember ya. Desember, Januari, Februari, 3 bulan. Berarti ini baru masuk 3 bulan. Ya udah, berarti kita analisa lebih lanjutnya gimana. Bulanannya gimana. Nih ya, kalau nih salah satu trik nih, kalau teman-teman lihat apa buntutnya panjang-panjang kayak begitu tuh hati-hati. Ya, berarti dia tuh sering dibanting.
sering tarik ke atas, banting ke bawah gitu. Itu satu kalau ngelihat chart bulanan. Terus kedua nih, kalau ada flat-flat kayak begini, ini nih diperhatikan. Ya, berarti saham itu nggak banyak pergerakan. Bayangin 1 bulan saham harganya nggak kemana-mana. Jadi itu saham diem aja. Nah itu bisa berbulan-bulan. Kalau grafik bulanan kan 1 candle 1 bulan. Itu bisa 1 tahun nggak kemana-mana. Nggak buat pertimbangan. Jadi tahu bahwa oh ST ini track recordnya itu saham yang begini. Walaupun memang pergerakan yang kayak tahun ini kan tahun 2020, 2023 gitu kan sudah tidak relevan dengan hari ini. Betul, tapi kita bisa melihat sejarahnya maksudnya biar kalau misalnya toh kita memutuskan untuk beli saham kayak begini, terus misalnya stop loss-nya kena itu jangan ragu-ragu, jangan ngarepnya mantul-mantul. Padahal ini tipenya bisa saham dalam 1 tahun nggak bergerak di 50 misalnya gitu kan. Jadi kita harus sudah tahu kita masuk saham yang kayak gimana gitu ya. Nah, ini kalau aku Kak Esti nunggu ada pantulan misalnya candle di sini hijau gitu di MA 20 itu kan. Kalau aku nunggu, apalagi sahamnya bulukan kan gitu loh. Tidak saham iplik-iplik kalau aku bilang gitu ya. Bukan bukan saham the best gitu ya. Jadi ngapain buru-buru udah bagus dianalisa. Aku sendiri cenderung menghindari saham kayak gini. Kenapa? Lawang ada Pegas. Pegas tadi bagus kan. Mau aku share di channel biru. Ya, kita masih nungguin Elsa. MEDC. Banyak saham-saham lain yang bisa kita beli gitu ya. Nih satu main ulangi. Satu mindset yang aku pengen teman-teman punya gitu ya dengan pendekatan ke market. Jadilah trader yang jangan jadi trader gampangan gitu. Jadi trader gampangan itu gimana? Trader gampangan itu kayak ada gerak dikit beli, ada gerak dikit beli gitu ya. Jadi dibiasakan sadarilah bahwa semua saham yang masuk portofolio kita itu harus saham yang lulus seleksi gitu ya, lulus seleksi likuiditas, lulus seleksi tren, supportnya menurut kita bagus gitu ya. Jadi ada banyak yang harus diseleksi terus kadang-kadang misalnya kayak let's say misalnya tadi ST bisa masuk let's say gitu ya. Terus ada yang lain nih misalnya ada kesempatan lain kita lihat juga ada di Pegas, ada di Elsa misalnya. Enggak Elsa belum belum masuk cuma ini buat contoh aja misalnya ada contoh lain Pegas gitu ya. Itu harus dipikir coba gue kalau punya duit, gue bakal masukin duit gue ke ST atau Pegas. Secara logika kan ya Pegas lah dari mana juga gitu kan. Corporate-nya jelas gitu ya, likuiditas jelas, bla bla bla, LQ45 ada banyak faktor gitu. Jadi ketahuilah bahwa saham-saham yang masuk portofolio kita itu harus udah diseleksi gitu loh. Jadi harus harus pertanyakan ke diri sendiri. Kalau saya sering gitu kalau lagi galau gitu ya, pengen beli tapi gimana nanya, apakah ada saham lain yang setupnya lebih bagus dari ini? Gitu. Karena pasti saham tuh kalau bisa nganalisa ada, ini kayak misalnya ST gitu kan. Ya kayaknya bagus sih, tapi kurang kalau ada ini lebih bagus atau oh dia ada track record ada track record dulu di tahun 2021 misalnya 1 tahun di 50 diem aja berarti kan likuiditasnya tidak stabil ibaratnya gitu kan ini. Coba pertanyakan gitu ya. Apakah ada saham lain yang setupnya lebih bagus? Kalau tahu ada, apalagi kita bisa sebut sahamnya nih kayaknya ini lebih bagus gitu ya. Nah, ngapain milih ST gitu ya? Itu kenapa saya jarang sekali beli saham yang ibaratnya gorengan-gorengan yang terlalu ekstrim kayak begini gitu ya. Misalnya baru hidup 3 bulan lalu. Saya tuh nggak suka sebenarnya gorengan yang kayak begitu karena harus kalau gorengan tuh momentumnya harus besar sekali. Misalnya kayak Bumi Dewa itu kan gorengnya tuh serius teman-teman. Itu memang bandit profesional gitu ya. Jadi dia nggak mungkin 3 bulan terus hilang. Biasanya dia kalau goreng tuh lama gitu. Nanti berapa tahun setahun mah ada gitu kan. Nanti kalau udah hilang hilang gitu. Jadi karena saya udah lama saya udah kayak udah niteni gitu ya udah ngeliatin. Kira-kira begitu. Jadi intinya adalah portofolio kita tuh harus dijadikan saham-saham terbaik versi kita. Nah, yang jadi masalah gimana tahu itu yang terbaik kalau nggak bisa analisa gitu kan ya. Itulah pentingnya analisa. Jadi analisa menurut aku yang worth it buat dipelajari waktu kalian tuh dua, antara fundamental atau teknikal. Biasanya itu orang punya kecenderungan. Aku pribadi itu belajar dua-duanya ya. Aku teknikal, aku ikut seminar orang, belajar fundamental juga gitu, ikut seminar orang, belajar sendiri juga. Tapi berdasarkan perjalanan waktu dan pengalaman gitu ya, akhirnya aku lebih memilih teknikal, emang senangnya begitu. Nah, buat teman-teman yang belum ketemu, itu harus dicari gitu ya. Kalau emang serius pengen di market, harus dicari biar panjang umur. Kalau enggak tuh nanti kena
kena karung bandar gitu kan ya. Itu biar biar nggak ada kejadian seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mau belajar teknikal, aku ada kelasnya gitu kan ya. Bisa ikut kelas private aku, DM di TikTok gitu nanti kita bisa ngobrol di sana. Ini kelasnya khusus teknikal kalau aku ya. Aku nggak ngajarin broker summary, nggak ngelihat foreign flow, nggak ngelihat apa bandarmologi yang kayak gitu-gitu aku nggak ngelihat. Jadi benar-benar cuma ngelihat grafik gitu. Jadi kira-kira begitu ekspektasinya dan bisa hold beberapa hari, minggu sampai bulan. Jadi jangka menengah. Kalau yang pengen scalping, beli pagi jual sore, aku nggak bisa mengajarkan. Walaupun aku bisa bilang bahwa sebenarnya yang dipelajarin di sini itu klasik ya, kan technical analysis itu kan klasik. Kalau nanti misalnya saran aku sih misalnya teman-teman belajar yang santai dulu kayak aku. Nggak suka aku nggak apa-apa, belajar sama orang lain. Tapi intinya belajar yang technical analysis yang klasik yang biasa dulu gitu kan. Nanti kalau misalnya udah bisa praktek, terus dirasa, "Oh, gue pengen lebih agresif Bang, gini nggak nendang nih," gitu kan. Nah, kalau misal kayak begitu nanti baru apa, misalnya kayak kalau ngelihat aku analisa tuh aku pasti paling ini kan, paling rendah tuh grafik harian. Kalau yang mau lebih agresif bisa, yang misalnya pakai apa, jam-jaman itu bisa. Nanti bisa diterapkan prinsipnya gitu ya, tapi paling nggak udah ada basic-nya. Jangan laganya ngelihat grafik 5 menitan, tapi nggak tahu apa yang dilihat gitu ya, itu bisa ya biasanya berbahaya. Jadi intinya gitu ya, yang mau belajar, sampai bisa bikin trading plan sendiri, bisa apa, belinya berapa lot dan segala macam, manajemennya gimana, resikonya, bisa ikut private aku, oke? Nanti aku tunggu di TikTok, aku balas abis ini. Apa, kalau ada yang ini, apa, kalau ada yang ditanyain. Eee, tapi kadang gorengan yang bikin cuan, atur porsi aja, betul. Emang jadi gini, gorengan itu nggak bisa antipati, at least menurut aku gitu ya. Karena, ya fakta aja kadang gorengan itu cuannya juga cepet gitu kan. Tapi harus dipertimbangkan, balik lagi kalau aku nggak mau apa, asal gorengan, kenapa aku bikin kayak likuiditasnya harus 3 bulan gitu ya, itu ada ceritanya gitu menurut aku, ini secara statistik logika aku, kalau di apa, technical analysis itu kan statistik ya, lihat candle. Candle tuh nggak bisa ngelihat aku doang gitu, nggak bisa. Jadi harus dilihat itu sekumpulan data, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan apapun itu kesimpulannya, gitu ya. Ini berlaku umum, laporan keuangan juga begitu, laporan keuangan tuh nggak bisa cuma atu, gitu, nggak bisa. Kamu harus lihat sekumpulan laporan keuangan. Kenapa? Kalau yang sedang fundamental pasti datanya per quarter kan, karena memang biar sekumpulan data, jadi 1 tahun ada 4 data, nanti kamu kumpulin 3 tahun ada 12 data, nah kamu bisa melihat tren keuangannya seperti apa, gitu. Jadi kalau laporan keuangan cuma atu, itu nggak bisa diapain, tidak tidak merepresentasikan apa-apa, gitu. Jadi kalau kenapa aku bikinnya 3 bulan kalau yang nanya, supaya ada di harian itu 100 candle. Karena secara statistik kalau sampelnya ada 100 itu memenuhi kaidah statistik minimum. Minimum ya, ini minimum gitu ya. Kenapa dibikin 100 hari gitu. Sebenarnya aku dulu tadinya lebih konservatif, aku mintanya 1 tahun biar ada 300 candle jadi lebih banyak gitu ya. Tapi kalau ininya 300 candle kayak begitu pasti itu apa nggak pernah ikut gorengan karena biasanya yang stabil 1 tahun ya biasanya apa, ya layer 2 lah, gak gorengan-gorengan banget, biasanya begitu ya. Ini nih apalagi nih, AMRT Kak nyangkut di 1950. Iya nih, Kak Octavian makasih udah bantuin jawab. Jadi si AMRT itu emang rada-rada mengkhawatirkan Kak, ya. Dia memang udah downtrend si AMRT ini di bulanan. Udah koreksi terus. Nih, ini udah downtrend malah bukan sudah koreksi ya, sudah downtrend ya. Tujuan penurunan berikutnya AMRT tuh di sini nih, supportnya udah deket. Di berapa? 1350. Aduh, kakaknya di 1950 lagi tinggi banget ya. 2000 di sini. Ini memang tadinya lagi mondar-mandir gitu kan, yang di 1950 ini di situ lagi nunggu apakah bakal mantul atau turun gitu kan. Supportnya waktu itu di 1800-an, ternyata turun. Jadi emang harus di-cut loss Kak kalau kayak begitu dengan sangat menyesal. Ya karena ini hanya akan jadi lebih buruk kalau menurut aku sih dengan data sekarang AMRT. Itu tadi tujuannya 1300 lah, 1400 gitu kan. Nah, next selanjutnya di bawah 1000 gitu. 1900 antara itu, 900 sampai 1000 sekitar itu. Ya, jadi baiknya dilupakan saja si AMRT ini. Kak Faisal, hai, menjelang buka puasa di sini 6.16 Kak bukanya. Bull nyangkut di 515.
Kayaknya 515 tuh tinggi deh. Ya nggak sih? Iya, 515 tuh ketinggian Kak buat beli ya. Wong aku beli di 450 aja menurut aku, maksudnya ngasih rekomen di 450 aja menurutku tuh udah tinggi. Tapi yang kita nggak ada alternatif lain. Gitu. Jadi kalau 515 kejemput nggak Kak? Nggak tahu. Ya kita ngeliat kalau dia, ini kan yang belum masuk mau beli-beli di 450 menurutku masih boleh. Kalau misalnya harga ke situ, ya lihat kalau mantul ya nanti kejemput. Kalau ternyata cut loss-nya kena ya udah bubar ya. Nyangkut di N triple S. N triple S ini juga kan naik agresif. Ya, terus yang aku nggak suka tuh pas naik nih, jadi nggak liquid begini loh. Jadi ngeselin gitu. Jadi males lah. Ya, eh ini sih lagi nunggu nasib ini N triple S. Apakah bakal lanjut naik atau enggak? Soalnya belum ada tanda-tanda mengkhawat apa? Tanda-tanda yang menyenangkan gitu ya. Pertahanan terakhir sih di 800 Kak. Kalau 800-nya jebol menurutku melemah dia. Kita masih nunggu sikon gitu. Ini sebenarnya kalau pakai grafik mingguan sih bisa ya masuk di sini, cukup rendah sebenarnya, stop loss di sini, TP-nya di atas. Bisa sebenarnya, cuma ISG-nya lagi kayak gini kayak males gitu masih bikin apa planning buat N triple S. Apalagi yang jadi masalah tuh likuiditasnya nih ya, takutnya kumat nanti di tengah-tengah tuh likuiditas kayak begitu. Jadi malesin gitu. Karena balik lagi kalau lawannya likuiditas kita apa eh mendang-mending gitu ya, itu nggak ada solusinya Kak, nggak ada. Ibaratnya kalau dia tahu-tahu nggak liquid, dibawa ke 50, ya udah lu telan aja tuh dibawa ke 50. Kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa protes, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kenapa aku kayak radio bodol gitu ya kalau ngomongin likuiditas gitu, karena emang itu penting banget. Kak, GTSI di channel masih bisa kah ya? Belum sentuh stop loss-nya ya? Iya, GTSI itu belum sentuh stop loss, tapi aku lupa posisinya sebentar. Emang di channel biru udah aku rekomen Kak si GTSI itu. Oh, belum kemana-mana sih, belum jauh juga Kak dari rekomen. Ya, ya apa 300 ini 275 belum belum jauh banget sih. Masih bisa sih Kak kalau mau beli. Sok, harganya lebih bagus. Stop loss-nya resikonya lebih kecil. Stop loss-nya kan di 210. Kalau mau beli GTSI boleh, walaupun aku lebih menyarankan Pegas aja. Ya, maksudnya lebih bagus gitu. Ya, sahamnya tuh lebih bagus daripada GTSI gitu kan. Ini soalnya kalau nanti beneran Konglo kehilangan marwahnya nih GTSI juga harusnya kena nih. Gitu. Maksudnya yang geng-geng apa, geng-geng pergorengan kemarin kan termasuk GTSI ini kan, yang banyak di apa, dipromoin orang gitu ya, banyak digoreng. Ini harusnya kena nanti kalau misalnya bener gorengan-gorengan pada tewas semua. Ini nih Kak Dwi Dobleh nih, BNGA. Aku penasaran juga. Soalnya BNGA ini cakep Kak. Udah keluar eh sideway di bulanan. Bentar. Pokoknya nih. Ini dia cakep nih ke apa? Ke MA20 bulanan. Ini biar ketahuan di garis kali ya. Nah, gitu. Biar tahu, biar tahu. Nih, ditulis, ditulis. MA20M. Ini masuknya moving average dua apa periode 20 di bulanan. Nih, ini biar tahu. Nunggu Kak BNGA apa? BNGA Kak kalau minggu depan ada candle gini, hijau gini, mungkin menarik ya, mantul. Jadi dia udah breakout, jebret gitu kan, terus dia mantul. Di sini menarik kayaknya BNGA nih. Gua diawasin minggu depan. Setelah bulan minggu hariannya gimana gini. Oke, jadi aku catat juga BNGA minggu depan. Watchlist. Oke, oke. Ini buat besok beli Pegas cakep nih. Nyangkut di Dewa, Kak. Nggak ada nyangkut, nggak ada planningnya di channel biru. Ya tinggal dilihat stop lossnya di berapa. Aku juga ada BN apa si Dewa. Belinya di triple 5. Lagi menunggu nasib. Apakah apa mau kena stop lossnya atau enggak tuh. Sudah mengawe-ngawe. Mengawe-ngawe tuh halo gitu ya stop lossnya. Ya tentunya apa harapannya tidak kena.
Oke Kak, aku mau tambah muatan. Walah, tambah muatan. Dihitung risknya ya, jangan asal tambah muatan. Daripada GTSI mending WIM ya, Kak. Trennya masih kuat. Betul, Kak. Betul. Kalau dibanding itu sih ya, betul. WIM. Aku juga punya ini WIM. Aku beli di garis hitam tuh. Ya. eh ini 2000 ya. 1950 kayaknya aku beli WIM tuh. Pokoknya di sekitar-sekitar situ. Ya. Boleh tuh yang mau beli WIM, menurut aku harusnya naik lagi. Ya kemarin tuh biasa mantul ke support, itu support bulanan lagi. Kuat kelihatan. Kayaknya sih bakal lanjut gitu ya. Tentunya harapan netizen. Saya juga bias soalnya udah punya saham ya. Ya. Jadi yang mau beli WIM masih bisa masuk tuh. Aku posisi udah di dalam ya, lagi minus. Mora gimana Kak? Ini Mora kayaknya mengkhawatirkan deh. Coba lihat likuiditasnya dulu. Nah, kan ya. Ini saham gorengan juga nih, plik-plik juga nih. Liatin nggak polanya sering sama ya? Sering ya memang polanya sama, jadi nggak liquid. Terus tiba-tiba ada poin dia dibikin liquid. Nih biasanya aku taruh garis horizontal begitu. Ini berapa nih? 17 Desember. Jadi kita hitung kan, Januari Januari, Februari, baru 2 bulan. Nanti nunggu sampai 17 Maret gimana? Apakah dia stabil likuiditasnya? Kalau stabil kan, ini aja belum apa-apa udah bolong kayak begini di tengah-tengah tuh. Ya, jadi itu sering bikin deg-degan. Kalau saya kayak begini balik lagi. Ada saham lain yang lebih keren yang lagi kita tungguin gitu kan. MBDC, Elsa, Tekim, INKP, tadi ada Pegas. Masih dibandingin sama Mora begini. Ya, kalau saya lebih baik udah sabar nunggu nunggu saham-saham yang tadi itu setupnya bagus baru beli gitu ya. Karena teman-teman nggak ada korelasinya antara cepat beli gitu ya. Duitnya semua dijadiin saham cepet-cepet. Kita bayangannya kalau cepet-cepet dijadiin saham terus nanti cepet-cepet cuan. Iya kalau cuan, kalau enggak gitu ya. Seringkali kita karena nafsu pengen masukin duit ke saham tuh akhirnya kita setupnya belum jadi banget tuh kita maksa banget gitu loh. Udah kayak, ih pokoknya gue pengen beli gitu ya. Itu sering sering sekali seperti itu. Jadi kalau nanti teman-teman udah belajar analisa gitu, nanti bakal ngerasain bahwa kadang yang jadi challenge di market itu kadang bukan nganalisanya banget gitu ya, tapi bagaimana mengendalikan emosi terhadap apa yang terjadi di pasar. Oh, itu luar biasa ya. Aduh, saya aja kadang masih sering ini, masih sering, ya namanya orang gitu kan, masih sering drama gitu ya. Pada jelek Kak. Ya, nih sama kayak kayak tadi, lihat nggak? Grafiknya sama ya. Ini likuiditasnya jelek, ya kan? Terus ini tapi dibikin bagusnya per Januari, kayak Mora tadi nih. Coba kalau per Januari, Februari, Maret, baru 2 bulan. Nunggu lagi sampai April, tambah lama nunggunya. Ya, jadi filter 3 bulan ini cukup lumayan Kak menurut aku untuk untuk membentengi kita dari saham-saham yang kiplik-kiplik gitu ya, yang kayak cuma digoreng 2 minggu terus hilang gitu ya. Yang kayak gitu-gitu tuh kita aman dengan adanya filter nunggu 3 minggu likuiditasnya stabil itu. Ini aku penasaran nih Arko, katanya cakep kata kakaknya Kak siapa ini? Haisna. Uh, lihat bulanannya. Oke, jadi bulanannya memang lagi digoreng ya. Di apa? Nih hijau terus nih di sini. Wih, baru merah bulan ini. Buat pertimbangan. Oke, koreksi MA20-nya di 5.400. Sebenarnya setuju Kak, ini lumayan. Kalau nanti ada candle hijau di sini mungkin menarik buat masuk. Ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah saham ini kayaknya rawan kena Satpol PP nih. Nih, likuiditasnya rada-rada. Jadi dia kalau habis naik agresif, terus kayaknya dia disuspend ya. Itu makanya titik, titik, titik gitu tuh kan disuspend biasanya. Turun gitu ya. Ini kejadian yang di sini. Itu perlu dipertimbangkan karena apa? Kalau misalnya balik lagi udah masuk, terus kita pas kena kejadian yang titik-titik begini, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah, Bismillah, ya nasib membawamu kemana? Gitu. Kalau nasibnya membawa kayak dada gini gimana? Ya kan? Tiba-tiba flat kayak begitu gimana? Ini waktu beli dada di sini, nih kayak tadi kan posisinya. Beli di atas baik-baik aja terus tiba-tiba turun 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 jebret sampai nggak kelihatan tuh lihat titiknya aja nggak kelihatan saking kecilnya. Tuh ya.
Jadi itu kenapa aku rada-rada males gitu beli saham-saham yang kayak ya iplik-iplik begini gitu ya. Balik lagi gitu ya, karena kita ada saham-saham yang menarik yang buat dibeli. Kadang kita beli saham-saham apa yang kayak Pipa, kayak apa tadi Mora, yang kayak gitu-gitu. Ini dengan asumsi misalnya analisa udah masuk nih gitu, oke lah boleh masuk. Itu kalau biasanya market lagi optimis, Kak. Jadi maksudnya yang jagoan-jagoan nih gitu kan yang LQ45 apa segala udah pada terbang atau nggak ada tempat untuk masuk, nggak ada kesempatan untuk masuk, akhirnya kita masuk yang kayak saham ya iplik-iplik tadi itu gitu kan yang emang apa sengaja lagi digerakin kita ceritanya ingin ikut cuan lah gitu kan. Tapi kalau lagi kayak begini, IISG-nya koreksi, itu kalau bisa diprioritaskan saham-saham yang lebih stabil, paling nggak dari sisi likuiditas gitu kan kayak saham-saham tadi tuh Pegas, MEDC, INKP, Tekim, Elsa, itu kita hanya fokus nganalisa kan momennya gitu kan. Apakah kita masuk harganya udah bagus, stop loss-nya di mana, belinya berapa lot gitu ya. Jadi likuiditas nggak akan ada ceritanya Anda mau beli Pegas, nggak ada yang beli gitu ya. Nggak akan ada ceritanya. Yang ada sih apa kamu jual rugi ya karena salah masuk misalnya atau stop loss-nya kena betul. Tapi sebuah apa eksekusi kamu tidak bisa dianalisa karena tidak adanya buyer itu nggak akan terjadi gitu itu paling nggak ada satu layer yang sudah aman lah kira-kira begitu ya. Nih apalagi nih. Kak ITMG bisa TP di angka berapa ya kakaknya modal di berapa ITMG naik banyak ya dia iya banyak guys. Wih ini nasabahku punya nih azik-azik ya 28.000 boleh Kak ITMG Kak Agro yang udah punya ITMG ya. Boleh jual sekarang 50%, nanti 50%-nya di 28.000 boleh. Cakep, cakep. Nanti apa punya nasabahku dijualin juga lah nanti. Tak suruh jual. Aduh, NISP. NISP kakaknya nyangkut di berapa? NISP ini lagi cakep loh, Kak. Lagi apa menuju nih ya, resistennya NISP itu di 1800, Kak. Jadi 1900 lah. Jadi kita 1800 tuh jual. Kalau bikin plan kira-kira begitu. Nah, untuk sekarang nih menurut aku kalau mau masuk yang di SP nunggu di sini nih Kak, 1450 oke nih kayaknya. Ya, 1450. Nanti bisa TP kan jauh sebelum 1800. Menarik itu NISP. Tungguin aja. Ekspektasiku sih masih turun lagi. Ya, moga-moga ke 1500. NICL bagus nggak Kak? Tak averaging down. Aku tidak pro averaging down. Balik lagi kan. Ya, kakak modal berapa NICL-nya? Sebenarnya NICL ini tadi aku udah lihat nih. Ini rada lumayan. Kalau nggak salah sih ada sideway-nya kalau nggak salah. Nah, ya bener. Ya, jadi eh TP-nya itu Kak NICL harus sebelum 1400. Ya, sebelum ini. Pertanyaannya bisa nggak kita bikin trading plan yang eh, risk reward rasionya bagus tapi kita bisa TP sebelum 1400. Kayaknya sih bisa dipepet-pepetin gini ya. Cuma aku tuh deg-degan kalau dipepet-pepetin gini nih. Nih, ini sebenarnya dapat lah kayaknya 1 banding 1,5 ya. Cuma ya mules. Gak tahu aku kayak psikologinya nggak nyaman aja gitu ya. Udah wih mantul banget kayak gitu. Nanti ya coba dipertimbangkan. Apa aku masukin dulu, dicatat. Kalau saya terinspirasi nanti besok aku share di channel biru. Ya, kira-kira begitu jam berapa ini? Oh, 5 menit lagi. PSKT. PSKT, wih mantul guys. Tapi ini gorengan nih. Iplik-iplik juga nih. Ntar, oke. Likuiditasnya gimana? Ini gorengan ya, bukan untuk jiwa-jiwa yang lemah. Ini lumayan sebenarnya PSKT Kak kalau mau masuk. Bisa nih, masuk di sini, bikin biru-biru. Garis apa ya? Oren-oren. Mungkin stop loss-nya di sini, TP-nya di atas. Bisa sih. PSKT masukin ya. Boleh kalau yang mau beli PSKT, nanti aku sharing di channel biru ininya, apa planningnya. Saya besok pagi mencari ini pangsit.
Sebenarnya bukan wangsit sih, cuma kalau ikut kayak gini nih ke bawah hype kalian juga gitu kan, pengen yang, "Weh, gimana gimana, beli apa?" gitu. Padahal kadang nanti pas besok lagi saya lihat yang, "Ah, nggak jadi deh, saya berubah pikiran," gitu ya. PT Herba terbang, Kak, iya, nggak boleh beli PT BA ya, nggak boleh dikejar. BP gimana, Kak? Tadi udah sempat ke 300 tapi turun lagi 270, tadi belum sempat TP. Nah, ini kenapa yang aku bilang saya nggak suka saham yang dibanting-banting karena begitu. Ya, ini aku bilang saham yang dibanting-banting itu biasanya week-nya itu apa panjang-panjang gitu. Week tuh ekornya ini loh, Kak. Nih, ekornya nih kalau banyak yang panjang-panjang itu biasanya tuh sering sering dibanting gitu ya, ditarik ke atas terus turun lagi. Kan udah aku bilang kan, BP ini aku aja nggak mau beli. Ya, entry point yang bagus tuh deket triple dua di sini. Kalau toh ke situ saya nggak mau beli. Kenapa? Kan udah aku bilang. Ya, jadikanlah portofolio kamu itu adalah kumpulan saham yang menurutmu terbaik yang kamu bisa kamu temukan pada saat itu. Pertanyaannya kalau toh BP di triple dua, apakah ada saham lain yang lebih baik dari BP? Banyak ya. Ada Pegas tuh. Tadi apalagi tuh? NICL aja menurutku jauh lebih bagus daripada BP, lebih stabil daripada BP. Ya. Terus apa? EPDC, Elsa udah disebut berkali-kali gitu kan. Nah, itu jadi maksudnya saham ini tuh menurut aku nggak worth it gitu loh. Masa nggak worth it dengan resikonya, dengan kualitas sahamnya, dengan keadaan ISG yang lagi kayak begini gitu ya. Jadi kalau ada yang jagoan-jagoan lagi pada diskon, lagi pada murah, kenapa belinya pipi gitu maksud aku ya. Jadi harus benar-benar harus belajar analisa sih balik lagi. Wim udah ada, udah direkomen Wim ya Kak Anwar, udah direkomen di channel biru, baca di layar tuh ya. Udah ada direkomen di channel biru. Akra juga udah direkomen Kak Fahri ada di channel biru. Ya, Akra nih nggak kemana-mana juga kalau nggak salah. Dia terbang nggak? Ini perang. Enggak kan masih di situ. Kalau mau beli Akra boleh tuh. Ya, apa? Pas lagi di garis hitam itu pergerakannya tuh di kawal garis hitam itu tuh bagus banget tuh kalau mau beli akrab pas banget ada di situ ya nanti mungkin TP-nya bisa di atas tergantung stop lossnya tapi udah ada planningnya di channel biru Akra itu Adi nyangkut udah lama nih Adi lamanya kapan nih ini saham penuh dengan drama ini teman-teman ya ini kan konstruksi penuh dengan dulu mah dicintai oleh netizen Jokowi periode satu. Apa hidup mati Indonesia ada di tangan konstruksi. Sektor ini akan menggantikan akan jadi runner up-nya sektor finance. Wow, udah pokoknya cinta banget dulu netizen teman-teman nama. Ini teman-teman yang Adi, WSKT, Wika, PTPP. Wow. Ya, sekarang Bill Gates kabeh. Ya, itu kenapa balik ke apa alasan lain kenapa saya nggak suka buy and hold dengan membabi buta ya, bener-bener nggak ngerti apa-apa, kamu cuma buy and hold dengan asumsi nanti bakal naik mengikuti ekonomi. Itu amat sangat berbahaya. Karena kadang ekonominya naik gitu ya, tapi sektor kamu itu nggak naik gitu, tergantung kebijakan pemerintah kan uangnya dialirin kemana. Waktu awal-awal dulu fokus ke apa sektoral ini bangun jalan apa segala macam konstruksi ya iya rame giliran sekarang gitu kan jadi itu kenapa saya lebih memilih trading secara aktif di pasar Indonesia gitu ya dan lebih merekomendasikan itu ke orang-orang karena supaya kita bisa mengikuti apa yang terjadi di market gitu yang lagi nge-hype apa ini bukan berarti asal gorengan dibeli nggak cuma maksudnya kita bisa lihat sektor yang lagi populer apa kayak sekarang misalnya energi sama basic material gitu kan kayak Antam itu kan basic material masuknya gitu ya. Nah, itu kita bisa ngikutin. Nanti kalau suatu hari nanti nggak ngetren, si Antam dilupakan orang, energi nggak laku, gitu kan ya kita pindah lagi ke yang lain, gitu loh. Jadi, apa, fleksibel lah, kira-kira begitu. Masa suaranya hilang? Enggak ah, ya. Jadi, ini untuk Adi, Kak. Apa, support terakhir tuh 235, itu udah jebol. Ya, jadi menurut aku ini hanya akan tambah buruk. Ini ya, terakhir nih pernah ke 215. Ini tinggal jebolnya doang sih Kak Adi kalau kataku. Gak worth it mending di apa? Di ini aja, di stop loss aja. Hati-hati yang goreng-goreng saham Mirai Aset diperiksa OJK dan Badaskrim. Iya itu kasus lama kayak Mirai 17T itu kan saya juga lihat beritanya tuh. Itu kasus lama yang dulu Sultan Subang itu loh.
Channel biru apa tele ya? Iya, channel biru tuh itu kalau disebut tuh ngambek si TikToknya. Itu loh ada di layar baca. Masuknya lewat link di profil aku. Punya PKPP pada anjlok Kak. PKPP apa ya? PTPP. Ibu kuliah sampai S berapa? Saya S2. S2-nya pasar modal di UI. JGLE mau RI nunggu keputusan RSUP gitu ya 31 Maret. Udah dibilang gimana sih malah nanya JGLE. Ini udah double double apa? Double larangan ini ya. Nggak boleh beli karena likuiditasnya jelek. Gitu ya. Nggak boleh beli JGLE karena likuiditasnya jelek. Plus saham yang mau right issue itu dihindari dulu karena terakhir yang right issue itu nggak ada yang bagus nongolnya, ya. Apa hasil dari right issue-nya, contohnya PACK. Ini habis right issue jadi nih ya, jadi tidak liquid, jadi turun kayak begitu. Udah, Inet habis right issue juga jadi buluk, turun. Walaupun secara likuiditas masih terjaga sih, Inet nggak terlalu ngedrop ya likuiditasnya, tapi intinya jadi nggak menarik buat dibeli, gitu kan, jadi kayak begini. Jadi udah, justru kalau tahu JGLE mau right issue itu dihindarin at all cost gitu ya. Pilih saham yang lain, oke? Kita sudah lama guys, sudah 6:10. Ya, yuhu yuhu. Terima kasih teman-teman sudah menemani. Sebentar lagi kita buka puasa. Yeay, ya alhamdulillah. Apa terakhir gitu ya seperti biasa. Free float JGLE 35%. I don't care. Aku nggak peduli dengan likuiditas kayak gitu. Aku nggak peduli mau free floatnya berapa ya. Pokoknya likuiditasnya jelek aku nggak mau beli. Ya, terima kasih teman-teman udah nemenin. Yang mau belajar technical analysis sok bisa WA aku. WA salah. Ups, bisa DM TikTok gitu ya. Nanti kita ngobrol di DM TikTok. Kelasnya 3 bulan pakai video, jadi cocok buat yang banyak kegiatan, ada PR-nya, tapi harus komitmen ya. Kelasnya 3 bulan, buat yang udah serius, modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik ya. Terus apa? Kalau yang mau lihat rekomendasi gitu ya, terus update portofolio pribadiku yang buat publik gitu ya, bisa tuh ke channel biru di sana. Ke sana lah, lucu-lucu, kadang sering apa buat teman curhat, buat sharing meme kalau lagi stres gitu ya, ya ISG lagi jelek gitu pokoknya. Dan yang aku harapkan sih itu bisa dipakai buat belajar rekomendasi yang aku share di sana ya, jangan cuma dicontoh doang. Jadi terima kasih begitu. Kalau kalian ikut private ini dan serius, hopefully nanti biasanya tuh yang serius-serius murid-murid yang rajin nanti bisa bikin mirip-mirip kayak yang aku share di channel itu gitu ya. Kadang sahamnya sama cuma planningnya beda gitu. Seru deh pokoknya ya. Thank you semuanya, ditunggu DM-nya. Selamat berbuka puasa. See you besok.